Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with We Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is alleged corruption case in the Supreme Court. The Corruption Eradication Commission suspects that the inactive Supreme Court Justice Sudrajat Dimyanti and a number of Supreme Court employees who have been named as a suspect did not only accept bribes for handling the bankruptcy cassation case of the Intidana Savings and Loan Cooperative. The Anti-Corruption Agency indicated that Sudrajat Dimyanti and a number of employees of the Supreme Court were suspected of accepting bribes related to the management of other cases. In the alleged bribery case related to the processing of Intidana Savings and Loan Cooperative bankruptcy cassation case, Sudrajat Dimyanti and his friends are suspected of receiving sums of money from two debtors of the Intidana Savings and Loans Cooperative, Herianto Tanaka and Ivan Dwi Kusuma Sujanto, through lawyers Josep Parera and Eko Suparno. Alex as Alexander Marwata is known promised that his party would investigate allegation of bribery in the management of other cases at the Supreme Court. The bribery case against Sudrajat Dimyanti and his friend is now the door for the Corruption Eradication Commission to uncover other corruption allegations. The Anti-Corruption Commission did not even hesitate to ensnare new suspects. The Corruption Eradication Commission moved quickly to investigate this alleged corruption. One of the efforts was carried out by searching the building of the Supreme Court of Republik Indonesia Central Jakarta on Friday, September 23, 2022 yesterday. It is not yet known what investigators brought from the search. It is known that Sudrajat Dimyanti has been named by the Corruption Eradication Commission as a suspect in the alleged bribery case handling the case at the Supreme Court. Sudrajat has even been detained by investigators from the Corruption Eradication Commission. Besides Sudrajat, the Corruption Eradication Commission also ensnared 9 other people. The determination of the suspect is the result of a case after the arrest operation in Jakarta and Semarang on Thursday, September 22, 2022 in the morning. The next news is Deputy Governor of DKI Jakarta, denies allegation that Anies Baswedan is involved in illegal levies. Deputy Governor of DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, forbade the village head from collecting illegal fees under the guise of donation to residents who were handling documents in the village Hidan. This also refuted that alleged order from the governor of DKI Jakarta, Anies Baswedan, for the village heads to withdraw donation from residents. Ariza promised to investigate the case of the village head withdrawing donation from residents, which was first disclosed by a member of DKI Regional People's Representative Council from the PSI faction, Justin Adrian Untayana. Ahmad Riza ensured that he would not hesitate to give sanction to the village head who was proven to have collected illegal levies under the guise of donation from these residents. Previously, a member of DKI Jakarta Regional People's Representative Council from PSI faction, Justin Adrian Untayana, revealed that a village head had asked for donation from residents who were taking care of documents in the village Hidan. This was revealed by Justin based on complaints from residents who were taking care of a certificate in one of the urban villages in DKI Jakarta. While taking care of the latter, the resident was asked for donation by the head of the local village head office. This young politician also admitted that
he immediately confirmed this to the village head. And the village head confirmed it and said it was done on the order of the governor of DKI Jakarta, Anies Baswedan. In fact, the village head claims that he was given a target to collect approximately 88 million rupiah for zakat and 55 million rupiah for the Indonesian Red Cross. Justin also criticized Governor Anies Baswedan's policy, which was considered to be a burden on the village head. Justin is worried that this will tarnish the image of public servants in the capital who are getting better and more professional. Therefore, Justin plans to write the Governor Anies Baswedan to ask for the truth of the orders or direction regarding the donation submitted to the village head. The next news is the Alumni Brotherhood 2 want to hold a demonstration against the increase in fuel oil. The Alumni Brotherhood of 212 and a number of elements who are members of the National Movement for People's Defenders will again hold a demonstration around the State Palace, Central Jakarta on Friday, September 23, 2022. Their demands were to ask that the price of fuel oil and the price of basic commodities be lower and to demand that the rule of law be enforced. Secretary of 212 PAI Shuro Council Slamet Ma'arif confirmed the action that was held by his side. The action will take place at 1:00 p.m. Slamet claimed that thousands of people attended the demonstration. However, he did not specify the number of mass protests that will come. On the other hand, Slamet explained that the former Grand Imam of the Islamic Defenders Front, Habib Rizik Sihab, would not attend the action. Previously, Islamic Community Organization, together with the Alumni Brotherhood of 212, would hold a demonstration with the demand to reject the increase in the price of fuel oil in the State Palace area on Monday, September 12, 2022. In this action, they voiced their disapproval regarding the increase in the price of fuel oil, which was officially signed by the government since Saturday, September 3, 2022. An orator said the increase in fuel oil reflected the government's lack of siding with the people. According to him, the community is still not recovering from the COVID-19 pandemic. However, it has been clouded by the increase in fuel prices. For this reason, the orator continued, the masses asked the government to immediately lower the price of fuel oil. Even the orator had asked the parliament to be dissolved. The next news is the facts behind murder of 4 residents in Mimika, Papua. The Commission for Missing Persons and Victims of Violence presented 8 factual findings based on the result of an investigation conducted into the murder and mutilation of 4 residents in Mimika, Regency, Papua. Deputy Coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence, Rifanli Ananda, explained that the investigation was based on statements from a number of parties. Among them were the families of the victims and confirmed directly to the head of the Mimika Resort Police Criminal Investigation Unit, investigators, and the Mimika Regional General Hospital. There are at least 8 factual findings obtained by the Commission for Disappeared Persons and Victims of Violence from the investigation. First, the accusation that 4 victims were involved in the separatist movement was not proven. The said Rifanli contradicts the family's testimony, which is accompanied by supporting evidence. This was conveyed by him during a press conference at the Contras office in Central Jakarta on Friday, September 23, 2022. The next fact is that the military and civilian suspects are suspected of having a business relationship. Other facts are minimal evidence about buying and selling weapons. Furthermore,
All the bodies of the victims were found in incomplete condition, and a number of body parts have not been found until now. And there are also efforts to eliminate evidence and escape from criminal responsibility. Unfortunately, he continued, the family did not receive a response, so that the family did an independent search. Suspicion of violence of producer in the autopsy process. The next news is bridge in Cicadas village collapse. The bridge in Cicadas village, Babakan Madang village, Babakan Madang district, Bogor Regency collapsed. Emergency and logistics staff at the Bogor Regency Regional Disaster Management Agency, Jalaluddin, said this happened because the river's lip was eroded by water. He explained that the incident occurred on Thursday, September 22, 2022 at around 7:15 a.m. As a result of the incident, there were no fatalities and the road access for residents was diverted through an alternative route via the Puncak 2 ring route Babakan Madang. Because the road access between villages has been cut off, the local government of Bogor Regency is now planning to build an emergency bridge. Then Public Works and Spatial Planning and Irrigation parties are working on a temporary bridge to access routes between Cibodas village and Babakan Madang village. The next news is shallots and garlic at the cheap market are invaded by residents. Although it has been held quite often in Tabalong Regency, the presence of cheap market is always crowded with people who shop. The scene was also found in the cheap market even in the office of the Small and Medium Enterprises, Cooperatives and Trade Industry Office of Tabalong Regency on Thursday, September 22, 2022. Almost all the merchant stands were crowded with visitors who come to shop for their daily needs. Onion and garlic traders are among the most in demand. Within hours, the stock that was brought was sold out. During the 2 times he sold shallots and white onions, he admitted that the public's interest in the cheap market in Tabalong was quite high. Shallots are sold for 24,000 rupiah for 1 kilogram and garlic for 20,000 rupiah for 1 kilogram. At this cheap market, his party brought 450 kilograms of shallots and 200 kilograms of garlic. Everything was almost gone in just a few hours. Farid also said that even though they sell at a lower price, they can still make a profit because apart from these suppliers, they also receive transportation costs from the service. The implementation of low-cost market carried out by Tabalong District Government is also recognized as the right step as an effort to control inflation in the region. For this reason, as a supplier, he is ready to support participating in the implementation of the cheap market, whether it is carried out at the district or provincial level. The last news is Inspirational Young Papua holds the first planting of hybrid corn. Inspirational Young Papuans of Animha Indigenous Region, in collaboration with the Merauke Food Crops and Horticulture Service, held the first planting of hybrid corn development activities in Marga Mulia Village, Semaga District, Merauke Regency, Papua, on Friday, September 23, 2022. The Regional Secretary of Merauke, Ruslan Ramli, who led the initial planting of hybrid corn, appreciated the collaboration of the Inspirational Young Papuan Animha Indigenous Region with the Merauke Food Crops and Horticulture Service. According to the Merauke Regional Secretary, the development of hybrid corn also encouraged
regional development in food. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, and TikTok for further information. Thank you for watching and
benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners. Selamat Selamat siang Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Sabtu 24 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai daerah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. 17 orang remaja dari pelajar SMK yang terlibat tawuran di Jalan Upajiwa Ngagel, Wonokromo, Surabaya pada Kamis 22 September malam, hingga mengakibatkan 2 orang terluka kini sedang menjalani pendataan di Mapolsek Wonokromo. Selain itu, pihak Polsek Wonokromo juga telah memanggil para orang tua dari masing-masing remaja yang terlibat. Bahkan pihak pengurus SMK dari kedua kubu remaja yang terlibat insiden tersebut juga dipanggil ke Mapolsek Wonokromo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Luhur Pambudi. Oke, baik Firda. Jadi 17 orang remaja dari yang merupakan pelajar dari 2 sekolah SMK yang ada di Kota Surabaya terlibat tawuran di Jalan Upajiwa Ngagel Wonokromo, Surabaya pada Kamis tanggal 22 September 2022 malam. Tadi informasinya akibat tawuran tersebut ada 2 orang korban mengalami luka ya. 2 orang korban itu adalah 2 orang remaja dari salah satu SMK yang terlibat dalam tawuran itu dan mengakibatkan mereka harus mendapat penanganan medis di instalasi gawat darurat RSUD Dr. Sutomo pada malam hari itu. Mereka adalah berinisial RKP, 17 tahun, warga Ploso Tambak Sari, Surabaya, yang mengalami luka memar pada paha kiri kanan, lecet pada jari tangan kiri. Kemudian MIF, 17 tahun, warga Waru Sidoarjo, mengalami lebam mata sebelah kiri. Kemudian pelipis wajahnya berdarah akibat dipukul helm ketika terlibat dalam kemelut tawuran pada malam hari itu. Setelah dilakukan upaya untuk pendamaian dari atau pembubaran yang dilakukan oleh pihak warga bersama instansi terkait seperti Satpol PP, BPBD, dan Polsek, para remaja, belasan orang remaja yang terlibat tawuran itu langsung dibawa ke markas polisi setempat, yakni markas Polsek Wonokromo. Dan informasi yang dihimpun dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ternyata insiden tawuran tersebut dipicu oleh umpatan saling ejek ya, dari unggahan yang dibuat oleh salah satu kubu pelajar SMK dari salah satu SMK yang terlibat itu, membuat konten sindiran berupa video yang diunggah dalam medsos TikTok gitu ya, aplikasi TikTok. Kemudian akibat dari cekcok atau sindiran tersebut mengakibatkan beberapa dari kalangan remaja dari salah satu kubu itu melakukan perencanaan untuk melakukan pengeroyokan dan tawuran di kawasan Jalan Wonokromo. Dan kemudian para orang tua dari pihak sekolah pun mohon maaf, untuk para orang tua dan pihak sekolah dari para pelajar yang terlibat tawuran itu didatangkan ke markas untuk melakukan pembinaan bersama anggota Polsek Wonokromo. Dan setelah dilakukan pembinaan, para remaja yang terlibat tawuran itu akhirnya dikenai sanksi untuk wajib lapor ke markas kepolisian setempat atau markas Polsek Wonodolo ya, agar mereka memiliki atau merasakan efek jerah dari perbuatan aksi tawuran yang mereka lakukan. Demikian Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolsek Wonokromo, Polrestabes Surabaya, Kompol Riki Donaire. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa saya jelaskan bahwa telah terjadi tawuran antara 2 sekolah yang terjadi di Jalan Upah di belakang
Mapel wilayah Wonokromo, di mana hal tersebut mengakibatkan adanya 2 orang anak yang terluka. Itu terluka karena apa? Jadi pada saat mereka bertemu, mungkin ada permasalahan yang tidak selesai sehingga memunculkan emosi, lalu adanya pemukulan dari salah satu sekolah kepada sekolah yang lain yang mengakibatkan 2 orang korban. Tadi malam jam berapa? Kita menerima lapor informasi dari Command Center sekitar pukul 11, lalu dari pihak piket fungsi maupun dari Satpol PP dan Koramil kita mengecek ke TKP, lalu memang benar adanya bahwa adanya tawuran antara 2 sekolah. Sekarang mereka di mana? Ya, Untuk mereka sendiri sekarang posisinya gimana? saat ini mereka masih berada di Polsek Wonokromo. Kita memanggil pihak sekolah maupun dari orang tua untuk menyampaikan bahwa kedua orang tuanya dan dari pihak sekolah mengetahui dan sama-sama dengan kami nantinya akan melakukan pembinaan. Bawaslu Halmahera Utara tengah membuka pendaftaran calon Panwascam pemilihan umum 2024 terhitung dari 21 hingga 27 September nanti. Bawaslu Halmahera Utara mulai hari pertama sampai hari kedua pendaftaran sudah 61 orang, tersebar di 17 kecamatan yang mendaftar. Dari 17 kecamatan ada 1 kecamatan, yakni Kecamatan Tobelo Tengah, tercatat belum ada pendaftar sama sekali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Arafik Hamid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arafik. Halo rekan Arafik. Rekan Arafik bisa mendengar kami dari studio? Ya, rekan Firda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Firda di studio. Saya dapat melaporkan langsung dari Kabupaten Halmahera Utara. Memang benar di hari pertama sampai hari kedua ini dalam rangka pemilihan umum 2028, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara membuka pendaftaran calon Panwascam di 17 kecamatan Kabupaten Halmahera Utara. Dari hari pertama sampai hari kedua, sejak tanggal 21 September sampai 27 September 2022, Bawaslu Halmahera Utara telah menerima pendaftaran calon pendaftaran Panwascam Kabupaten Halmahera Utara sudah 61 orang dari 17 kecamatan. Dari 17 kecamatan, rekan Perda, memang 1 kecamatan terdapat di Kecamatan Tobelo Tengah. Memang sampai di hari pertama dan hari kedua belum ada sama sekali yang di Kecamatan Tobelo Tengah. Namun Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, hal ini Ketua Bawaslu sendiri, Rahmi Kamaludin, akan melakukan sosialisasi dan melalui media sosial hingga turun di kecamatan tersebut untuk memberikan pemahaman bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan Tobelo Tengah. Dari 17 kecamatan memang 1 kecamatan di Tobelo Tengah sejauh ini belum ada pendaftaran sama sekali. Nah, dari kecamatan kata Rahmi Kamaludin, Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, dari 16 kecamatan tersebut saat ini sudah mendaftar. Dari 17 kecamatan memang saat ini sudah mendaftar di 16 kecamatan. Tertinggi saat ini dari hari pertama dan hari kedua memang tertingginya di Kecamatan Malikot sebanyak 69 orang, Kecamatan Kautiluk 6 orang, dan Kecamatan Doloda Kepulauan 6 orang. Ini mulai sejak membuka pendaftaran di hari pertama dan hari kedua. Nah, dari 3 kecamatan maupun di 17 kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara, calon Panwascam di Kabupaten Halmahera Utara terdapat belum dilihat dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara akan melihat 30% dari perwakilan dari perempuan. Nah, dari 30% kuota
perempuan yang ada yang saat ini yang mendaftar mulai dari hari pertama sampai hari kedua. Memang Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara belum mendata atau belum melihat berapa kuota perempuan tersebut tersebar di 17 kecamatan. Rafli juga menuturkan bahwa dilihat dari sebaran 30% kuota perempuan di 17 kecamatan, jika memang tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali untuk kuota perempuan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara juga akan memperpanjang untuk menjadi 2 kali kebutuhan sehari pasca penutupan di 27 September nanti. Pihaknya akan melihat kalau memang tidak ada, Bawaslu akan membuka kembali atau memperpanjang pendaftaran, kata Rafli. Ia juga berharap untuk masyarakat Kabupaten Halmahera Utara yang ingin mengikuti calon atau mendaftar calon panwascam di Kabupaten Halmahera Utara agar terus mengambil formulir dan mendatangkan kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara guna untuk memenuhi kuota 2 kali kuota, terutama di kuota perempuan. Demikian Firda di studio saya melaporkan dari Kabupaten Halmahera Utara. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate Rafiq atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Rafli Kamaludin, Ketua Bawaslu Halmahera Utara. Dan berikut liputannya untuk Anda. Bawaslu Halmahera Utara saat ini sedang melakukan rekrutmen panwas kecamatan dan terhitung dari tanggal 21 kemarin dan akan berakhir pada tanggal 27 September 2022. Terkait dengan itu, saat ini sudah ada pendaftar 61 orang di hari kedua. 61 orang itu tersebar di 16 kecamatan, minus kecamatan Tebero Tengah yang belum ada pendaftar sama sekali di hari kedua. Dan untuk kecamatan Malifut tertinggi saat ini sudah 9 orang. Kemudian Kau Teluk 6 orang dan Lorodak Kepulauan juga 6 orang. Nah, dari sini hitungan kita bahwa 3 kecamatan ini telah terpenuhi 2 kali kebutuhan. Akan tetapi kita akan melihat apakah sudah ada kuota perempuan minimal 30% atau tidak. Jika tidak ada kuota 30% perempuan, maka kecamatan ini juga berhak untuk diperpanjang selama 5 hari perpanjangnya. Untuk kecamatan lain, itu masih di angka pendaftarnya 5 orang, 4 orang, 3, 2, dan 1. Nah, jika kecamatan ini juga tidak terpenuhi, tetap akan diperpanjang untuk penuhi 2 kali kebutuhan dengan mempertimbangkan kuota perempuan minimal 35%. Terkait dengan ini harapan kami tentunya untuk kecamatan yang dalam hitungan kami akan terjadi akan kekurangan dan berpotensi membuka putaran berikut atau pendaftaran berikut, kami berharap masyarakat juga turut serta membantu dan merasa ini bagian daripada kepentingan kita bersama sehingga cepat kuota ini terisi untuk 6 orang di setiap kecamatan. Nah, oleh karena itu, sosialisasi masyarakat sangat penting kiranya agar informasi tersebar dan ada peminat dari setiap kecamatan untuk mendaftar sebagai anggota panwas kecamatan. Pada prinsipnya, pendaftaran ini dibuka dimulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. 9 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu juga akan dibuka pendaftaran itu karena terhitung dari tanggal 21 sampai 27 September. Bupati Klaten Sri Mulyani meluncurkan skuad PSIK Klaten untuk mengarungi kompetisi Liga 3 Jawa Tengah 2022 di pendopo pemerintah Kabupaten Klaten pada Jumat 23 September. Pada kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Klaten tersebut meminta seluruh penggawa Harimau Merapi untuk berjuang semaksimal mungkin dan mampu mengukir prestasi dalam ajang kompetisi ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja. Ada Almurfi Sofian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Almurfi. Ya, selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada. Kemarin Jumat 23 September 2022, Bupati Klaten Sri Mulyani meluncurkan tim PSIK Klaten yang akan berlaga di Liga 3 Jawa Tengah tahun 2022, di mana pada kompetisi Liga 3 ini PSIK Klaten akan satu grup dengan Persebi Boyolali dan AT Farmasi Surakarta.
di mana laga perdana tim PSIK Klaten akan dimulai di kandang dari Persebi Boyolali pada 25 September 2022. Dan laga kandang perdana dari PSIK Klaten akan dilaksanakan Rabu 28 September 2022 di Stadion Trikoyo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, pada launching tim PSIK Klaten ini terdapat 25 pemain yang akan mengarungi kompetisi kasta ketiga di Liga di Indonesia ini, di mana 20 pemain diantaranya merupakan pemain muda dan 5 lainnya merupakan pemain-pemain senior yang sudah malang melintang di dunia pesepak bolaan Indonesia. Adapun satu diantaranya merupakan mantan pemain PSIS Semarang, Persis Solo, yakni Andrit Wibawa, yang saat ini berusia 32 tahun. Pada peluncuran tim PSIK Klaten ini, Bupati Klaten meminta penggawa Harimau Merapi untuk membawa tim PSIK Klaten kembali bangkit dan bisa naik kasta ke Liga 2 tahun mendatang. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Almurfi Sofyan dari Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita akan beralih ke informasi lainnya, Saudara. Maskapai penerbangan asal Malaysia, AirAsia, resmi akan terbang untuk rute Bandara Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang Aceh Besar, Kuala Lumpur International Airport 2 pada Senin 3 Oktober nanti. Pihak AirAsia sudah menyurati PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki memberitahukan pembukaan kembali penerbangan Banda Aceh Kuala Lumpur. Saat ini tiket penerbangan AirAsia Banda Aceh Kuala Lumpur sudah tersedia, calon penumpang juga bisa memesannya melalui website resmi maupun AirAsia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Muhammad Nasir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasir. Ya, baik, Firda, dapat saya laporkan bahwa maskapai asal Malaysia, AirAsia, kembali membuka penerbangan rute Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dengan Bandara Kuala Lumpur International Airport. Pembukaan penerbangan ini akan dimulai pada Senin 3 Oktober mendatang. Nah, untuk tahap awal, AirAsia sudah menyurati Gubernur Aceh memberitahu bahwa mereka akan kembali mengoperasikan penerbangan internasional ini. Tahap awal akan dibuka dalam penerbangan dalam 2 kali dalam seminggu, yaitu pada Senin dan Kamis. Nah, mulai saat ini memang tiket penerbangan AirAsia Banda Aceh Kuala Lumpur sudah mulai dijual atau sudah bisa di-booking melalui website resmi maupun agen-agen travel dengan harga kisaran mulai 700-an ribu rupiah. Pembukaan penerbangan Aceh Malaysia ini diharapkan menjadi pendorong masuknya wisatawan ke Aceh kembali, karena memang selama ini wisatawan di Aceh banyak disumbang oleh wisman asal Malaysia. Nah, penerbangan AirAsia ini terakhir kali dioperasikan pada Maret 2020. Saat itu terpaksa ditutup karena pandemi COVID. Saat itu antara Aceh Kuala Lumpur sempat ada penerbangan 3 kali dalam sehari. Namun kini dibuka lagi dengan jadwal 2 kali dalam seminggu. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal. Berikut liputannya untuk Anda. Ya baik, sebagai tindak lanjut informasi yang lalu bahwa AirAsia sedang mengupayakan izin terbang dari Kementerian Perhubungan, dan alhamdulillah hari ini pada tanggal 23 September 2022 AirAsia telah bersurat kepada Bapak Gubernur Aceh menyampaikan bahwa mereka sudah mendapatkan izin untuk terbang Banda Aceh Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur Banda Aceh dengan Malaysia AirAsia. Nah, itu direncanakan seminggu 2 kali untuk tahap pertama ini, yaitu hari Senin dari Kuala Lumpur ke Banda Aceh,
pukul 10.20 dan Banda Aceh Kuala Lumpur pukul 11.15. Dan hari Kamis Kuala Lumpur Banda Aceh 8.05 pagi dan Banda Aceh Kuala Lumpur pukul 9. Nah, ini menurut surat AirAsia bergantung pada situasi operasional, penerbangan ini direncanakan akan mulai beroperasi pada tanggal 3 Oktober 2022, insya Allah jika tidak ada kendala operasional. Ini yang tercantum di dalam surat PT Indonesia AirAsia yang ditandatangani oleh Edi Krismedi selaku Head of Indonesia Affairs and Policy PT AirAsia. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pemberitahuan kepada Bapak Gubernur Aceh ini dapat direspon oleh masyarakat yang akan bepergian ke luar negeri khususnya Kuala Lumpur. Tentunya sudah mulai mendapatkan tiketnya di berbagai fasilitas tiketing ya, baik itu online maupun travel. Ini merupakan bagian dari sosialisasi yang kami lakukan sehingga masyarakat terinformasi bahwa segera terbang penerbangan AirAsia ke Kuala Lumpur. Saya rasa demikian. Pak, persiapan. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas Jalan Raya Pangkal Pinang Muntok, tepatnya di Desa Ibul, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat pada Kamis 22 September. Kecelakaan tersebut menewaskan pengemudi sepeda motor Yamaha Heon GT warna biru dengan nomor polisi B4743 BGF bernama Marni, 50 tahun, warga desa Kacung, Kecamatan Kelapa. Sementara Talita sang penumpangnya mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke puskesmas setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Iya, selamat siang Firda, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Kemarin pada Kamis 22 September 2022 sekitar pukul 10 terjadinya kecelakaan tunggal yang melibatkan 2 orang penumpang yang melaju dari arah Jebus ke arah Pangkal Pinang. Mereka hendak bepergian ke arah Pangkal Pinang. Sesampainya di Desa Ibul, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, mereka mengalami kendala di bagian motornya hingga oleng dan terjatuh ke aspal. Kasat Lantas Polres Bangka Barat itu M. Hardi mengatakan saat dikonfirmasi kecelakaan tunggal itu terjadi di sekitar pukul 10 pada Kamis. Kedua orang berboncengan ini terlibat laka lantas. 1 orang pengemudi bernama Marni meninggal dunia akibat insiden itu. Sementara Talita yang diboncengnya mengalami luka-luka di bagian kepala hingga badannya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Begitu kata itu Hardi maksud kami. Kata dia, kedua orang ini menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru melaju dari arah Jebus menuju ke Pangkal Pinang. Saat di tengah jalan, mereka mengalami slip pada motornya dan hilang kendali sehingga keduanya terpental ke jalan. Akibat peristiwa tersebut, ia mengimbau kepada masyarakat dan memasang pelang peringatan rawan kecelakaan di jalan. Katanya, himbauan ini berguna untuk mengingat masyarakat atau pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut agar tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Begitu Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Seorang mahasiswa dinyatakan meninggal dunia selesai tersambar petir saat berkemah di wisata Agro Bukit Warwangi, Desa Cibojong, Kecamatan Pada Rincang, Kabupaten Serang pada Jumat 23 September. Untuk diketahui, mahasiswa tersebut bernama Ikhwanul Mukminin, 19 tahun, asal Desa Pasirwaru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, melakukan kemah bersama temannya di Bukit Warwangi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi.
Iya, baik. Terima kasih rekan Firda dan juga selamat siang Tribuners. Sebelumnya memang telah diinformasikan bahwa satu orang dinyatakan meninggal dunia. Kejadian tersebut terjadi di wisata Agro Bukit Warwangi, Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Satu orang tersebut yakni seorang mahasiswa asal Desa Pasirwaru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, dinyatakan meninggal dunia akibat tersambar petir pada Jumat 23 September 2022 kemarin. Menurut informasi dari Kepala BPBD Kabupaten Serang, Nana Sukmana, ia membenarkan peristiwa tersebut dan ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan pada saat kejadian tersebut memang di lokasi wisata Agro Bukit Warwangi tersebut sedang terjadinya hujan lebat. Dan pada saat peristiwa tersebut terjadi, posisi korban dan juga rekannya ini sedang berada di dalam tenda. Dan pada saat kejadian, kedua korban ini memang tidak berpindah tempat atau pergi ke tempat lainnya, namun tetap berada di dalam tenda sehingga keduanya tersambar petir. Dan juga memang nampak tenda yang digunakan oleh kedua korban ini tampak robek begitu. Dan satu orang memang dinyatakan meninggal dunia, sementara satu rekannya kini dilarikan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu untuk korban meninggal dunia telah dibawa oleh tim Inafis guna dilakukan penjemputan oleh pihak keluarga. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Desi Purnamasari dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. PT Jakarta Propertindo mengungkapkan bahwa revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki memakan anggaran hingga 1,4 triliun rupiah. Direktur Utama PT Jakpro, Widi Amanasto, menginformasikan anggaran tersebut merupakan alokasi dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Kemudian Widi menjelaskan bahwa pihaknya akan mengembalikan dana tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Leon Wikel yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Firda. PT Jakarta Propertindo atau Jakpro mengungkapkan bahwa revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki atau TIM memakan anggaran hingga 1,4 triliun. Direktur Utama PT Jakpro, Widi Amanasto, menginformasikan anggaran tersebut merupakan alokasi dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Ia mengatakan bahwa total anggaran sebesar 1,4 triliun didapat dari PEN usai menonton pagelaran perdana Graha Bakti Budaya di TIM Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian Widi menjelaskan bahwa pihaknya akan mengembalikan dana tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Sebagai informasi, PEN merupakan dana pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa manfaat yang bisa diberikan dari adanya TIM akan melebihi nilai anggaran revitalisasi sebesar 1,4 triliun itu. Demikian rekan Firda, kembali kepada Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com Leon Wikel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan berikut liputannya untuk Anda. Tahunnya gitu Pak atau tentu sebagaimana kita subsidi transport, harus ada alokasi anggarannya, harus disiapkan subsidi sehingga kegiatan seni budaya itu menjadi kegiatan yang diurus oleh negara juga. Selama ini para seniman itu kerepotan mencari anggaran. Kenapa saya bikin proposal sana sini? Kenapa? Karena negara tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan seni. Nah, kita dimulai sekarang. Kita bangun fasilitasnya, habis itu kita harus siapkan anggarannya untuk itu.
Upaya pemerintah Kota Pagar Alam untuk menertibkan pedagang kaki lima yang ada di Pasar Nendagung untuk kesekian kalinya kembali gagal. Meskipun berbagai program diluncurkan agar BKL mau menempati lapak di dalam gedung Pasar Nendagung. Bahkan Pemkot pun sudah tidak memungut biaya atau gratis sementara waktu kepada PKL yang akan masuk kios namun selalu saja gagal. Bahkan PKL yang sudah ditertibkan dari luar gedung dimasukkan ke dalam gedung hanya bertahan dalam hitungan hari saja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Wawan Septiawan yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Wawan. Terima kasih rekan Birda. Selamat siang Tribuners. Benar teman, bahwa memang sejak 4 tahun terakhir ini di kepemimpinan Bapak Wali Kota Alpian Maskoni, pemerintah Kota Pagar Alam terus berusaha merelokasi para pedagang yang ada di Pasar Terminal Nendagung. Para PKL pedagang kaki lima ini sudah direlokasi untuk masuk ke gedung Pasar Nendagung. Namun tidak butuh waktu lama mereka kembali keluar untuk berdagang menggelar lapak di luar gedung. Hal ini menjadi salah satu momok bagi pemerintah Kota Pagar Alam karena beberapa upaya sudah dilakukan termasuk menggratiskan biaya kios yang ada di gedung tersebut. Namun sejak pemerintahan Alpen Maskoni yaitu 2019, pedagang tetap saja keluar dari gedung tersebut dengan berbagai alasan, termasuk mereka mengatakan bahwa di dalam gedung sepi pembeli, padahal gedung tersebut berada tepat di dalam Pasar Nendagung. Namun saat ini pemerintah Kota Pagar Alam terus melakukan inovasi agar para PKL tetap mau masuk ke situ, masuk ke gedung, karena memang gedung ini sudah dibangun dengan sedemikian rupa, bahkan dengan masuknya para PKL di gedung ini, maka Pasar Nendagung akan terlihat lebih rapi. Dalam waktu dekat ini, pemerintah Kota Pagar Alam, yaitu Bapak Alpian Maskoni, akan bertemu langsung dengan para pedagang untuk mendengar apa keluhan dan apa alasan mereka keluar dari gedung tersebut. Nanti apa yang didiskusikan akan kembali dilakukan rembuk, apakah memang pedagang mau atau ingin pasar tersebut kembali dibenahi. Namun saat ini pemerintah Kota Pagar Alam masih tetap melakukan pendekatan kepada pedagang untuk segera masuk ke gedung tersebut, karena memang gedung tersebut sudah dibangun menggunakan dana APBN atau dari Kementerian Perdagangan. Sayang jika tidak dihuni. Begitu Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Wawan Septiawan dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Nunukan kembali melakukan penertiban bangunan liar di sekitar Pasar Yamaker, Kelurahan Nunukan Barat pada Jumat 23 September pagi. Bangunan liar tersebut selama ini dibangun oleh pedagang kaki lima PKL untuk menjajakan barang dagangannya sekaligus menjadi tempat tinggal. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Nunukan Edi mengatakan pagi tadi pihaknya kembali turun ke Pasar Yamaker untuk mengecek bangunan liar yang sebelumnya disampaikan kepada PKL untuk membongkar sendiri bangunannya.
Kota Pontianak menggelar perlombaan Dragon Boat yang diikuti oleh 8 peserta se-Kalimantan Barat. Perlombaan ini diadakan sebagai bentuk rangkaian kegiatan pesona kulminasi atau titik kulminasi matahari yang terjadi di bumi Katulistiwa selama 3 hari pada tanggal 21, 22, dan 23 September 2022. Dengan adanya pesona kulminasi tersebut, kegiatan perlombaan Dragon Boat diadakan pada Jumat 23 September pagi hingga sore hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Teddy Yahya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Teddy. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang sahabat Tribuners dimanapun berada. Memang benar bahwasanya kemarin pada tanggal 23 September tahun 2022, Kota Pontianak mengadakan perlombaan Dragon Boat yang diikuti peserta di seluruh Kalimantan Barat. Terdapat 18 peserta ya sahabat Tribuners. Ya, dan kegiatan ini berlangsung sebagai bentuk rangkaian kegiatan dalam memeriahkan pesona kulminasi. Ya, kulminasi ini salah satu fenomena alam yang terjadi dan berada di garis Katulistiwa atau berada juga di Kota Pontianak ya sahabat Tribuners. Ya, dan itu terjadi selama 3 hari di Kota Pontianak. Ya, dan kegiatan tersebut juga dimeriahkan oleh seluruh peserta pada pagi harinya ya, di mana pagi hari itu dilakukan babak penyisihan dan berlanjut hingga sore hari. Ya, dan pada sore hari itu sekitar pukul 15.30 itu para peserta mengikuti perlombaan di babak final ya, memperebutkan juara 1, 2, 3, dan 4 nih saat ini sahabat Tribuners yang berada seperti yang terdapat di video tersebut ya sahabat Tribuners. Ya, adapun perwakilan yang diikut sertakan di sini berada dari beberapa daerah ya sahabat Tribuners, yaitu seperti Kabupaten Sambas, Kabupaten Mengkayang, Mempawah, Kuburaya, Pontianak, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, di sini sedikit menarik sahabat Tribuners bahwasanya Kabupaten Kapuas Hulu ini memiliki jarak yang cukup jauh dan terjauh dari antara mereka yang atlet yang ikut serta dalam pertandingan kali ini atau perlombaan kali ini. Ya, di mana jarak kurang lebih untuk mencapai Kota Pontianak dari Kapuas Hulu itu jika melalui jalur darat sekitar kurang lebih 657 km ya sahabat Tribuners, dan jika melalui jalur sungai itu sekitar 842 km. Nah, jika juga melewati jalur udara maksud saya, nah itu kira-kira memakan waktu kurang lebih 1,5 jam ya sahabat Tribuners. Ya, dan perlombaan ini dimenangkan oleh perwakilan dari tim Kapuas Hulu, di mana diketahui juga tim Kapuas Hulu membawa sebanyak 4 tim dalam 2 nama, yaitu nama Nuan Tenang 1, Nuan Tenang 2, dan juga Merak Emas 1 dan Merak Emas 2 ya. Ya, bahwasanya pada waktu pertandingan kemarin hanya tim dari Nuan Tenang 1 dan 2 itu ternyata masuk ke babak final sahabat Tribuners ya. Dan Amaden selaku ofisial ketua juga menyampaikan rasa bangganya dikarenakan memang ia menjelaskan pada waktu itu persiapan untuk mengikuti perlombaan itu sangat singkat ya sahabat Tribuners. Namun lewat kekompakan dan semangat tim Nuan Tenang dapat meraih peringkat pertama, dan untuk Nuan Tenang 2-nya meraih peringkat keempat sahabat Tribuners. Iya, dan peringkat selanjutnya itu disusul pada peringkat kedua itu tim dari Radit RJ, itu berada dari Kabupaten Kuburaya. Terus selanjutnya untuk juara yang ketiga itu tercatat nama tim dari Tridharma, yaitu dari Kabupaten Mempawah sahabat Tribuners. Ya, inilah keseruan yang berlangsung di Kota Pontianak, salah satunya juga Dragon Boat ini ya sahabat Tribuners. Dan untuk saat ini beberapa agenda acara atau kegiatan juga masih sedang berlangsung hingga nanti malam sahabat Tribuners. Ya, terima kasih Firda, mungkin segini yang dapat saya sampaikan dari Kota Pontianak. Kembali ke rekan Firda, selamat siang.
Baik, terima kasih rekan Teddy Yahya dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Nunukan kembali melakukan penertiban bangunan liar di sekitar Pasar Yamaker, Kelurahan Nunukan Barat pada Jumat 23 September pagi. Bangunan liar tersebut selama ini dibangun oleh PKL atau pedagang kaki lima untuk menjajakan barang dagangannya sekaligus menjadi tempat tinggal. Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Nunukan Edi mengatakan pihaknya kembali turun ke Pasar Yamaker untuk mengecek bangunan liar yang sebelumnya disampaikan kepada PKL untuk membongkar sendiri bangunannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Baik rekan Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan memang pada Jumat kemarin pagi Satuan Polisi Pamong Praja Nunukan itu melakukan penertiban bangunan liar yang ada di sekitar Pasar Yamaker, Kelurahan Nunukan Barat. Bangunan liar itu selama ini memang dibangun oleh pedagang kaki lima ataupun PKL untuk menjajakan barang dagangannya sekaligus juga menjadi tempat tinggal. Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Nunukan Edi mengatakan pihaknya kali ini kembali turun lagi ke pasar untuk mengecek bangunan liar yang sebelumnya sudah disampaikan sebelumnya kepada PKL untuk membongkar sendiri bangunannya. Namun pada saat pengecekan kemarin pagi memang pedagang kaki lima sendiri menertibkan atau melakukan pembongkaran bangunannya sehingga personel Satpol PP yang turun ke lapangan tidak sempat untuk melakukan pembongkaran tempat pedagang kaki lima tersebut. Namun beberapa material itu sudah sempat dibantu oleh personel Satpol PP untuk memindahkan ke tempat yang sudah disiapkan. Dan Edi menyebut sejauh ini memang ada 2 unit bangunan liar lagi yang akan dibongkar, namun itu bangunannya ukurannya sedang atau bangunan kios. Tapi sebelum dibongkar nanti akan dilakukan terlebih dahulu rapat bersama organisasi perangkat daerah ataupun OPD terkait. Dia menginginkan juga komitmen pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan dulu kegiatan di fasilitas parkir di situ, baru kemudian nanti akan ditertibkan sisanya. Hal itu kata ini perlu dilakukan bahwa untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa lahan yang dibongkar itu memang benar akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, utamanya pengunjung pasar Yamaker. Menurut Edi, penertiban bangunan liar itu bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai tempat parkir kendaraan bagi pengunjung pasar, karena selama ini pasar Yamaker belum memiliki lahan parkir yang memadai sehingga banyak pengunjung pasar yang memarkirkan kendaraannya agak ke tengah jalan sehingga mengganggu lalu lintas ataupun pengunjung pasar yang lainnya. Dia berharap kepada pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan lahan tersebut sehingga tidak digunakan lagi oleh PKL. Menurut Edi, bila tidak segera dimanfaatkan lahan tersebut untuk parkir, maka berpotensi pedagang kaki lima akan kembali mendirikan bangunan ataupun kios untuk kemudian menjajakan barang dagangannya di pasar tersebut. Dalam waktu dekat, Edi sampaikan bahwa OPD terkait harus melakukan rapat terkait rencana pembangunan lahan parkir di atas lahan yang sudah ditertibkan Satpol PP tersebut. Demikian laporan sementara dari Nunukan Kalimantan Utara. Felix kembali ke dari studio. Baik, terima kasih rekan Febrianus Felis dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Nelayan asal Sukamandi, Damar, Belitung Timur, Yofri Yulio, berhasil ditemukan oleh nelayan setempat di pantai Malang Lepau, Burung Mandi pada Sabtu 24 September. Setelah korban ditemukan, tim SAR gabungan lalu membawanya ke Puskesmas Mengkubang untuk mendapatkan visum luar. Dokter Puskesmas Mengkubang, Dr. Rafli mengatakan penyebab kematian lelaki berusia 25 tahun tersebut karena diduga tersambar petir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Brian Bimantoro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Brian. Baik Firda, di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Bisa saya kabarkan Firda dan Tribuners, nelayan asal Sukamandi, Damar, Belitung Timur, Yofri Yuleo, 25 tahun, akhirnya ditemukan di pencarian hari kedua, hari ini Sabtu 24 September 2022, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jasad korban ditemukan oleh nelayan di Pantai Malang Lepau, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Dokter jaga Puskesmas Mengkubang, Dr. Rafli mengatakan kemungkinan besar penyebab kematian Yofri karena tersambar petir.
Hal itu karena terdapat jejas atau lecet di bagian kepala hingga dada, termasuk luka bakar di bagian dada, punggung, dan lengannya. Karena disambar petir, lalu korban tenggelam hingga hanyut. Kematian Yofri diduga sudah 48 jam karena telah terjadi pembusukan di bagian perutnya. Komandan Tim SAR Gabungan Fernandus Nadabdab mengatakan jasad korban ditemukan oleh nelayan setempat dengan jarak sekitar 5 mil dari TKP awal dan dalam kondisi mengapung di lautan. Fernandus bilang saat ditemukan di tubuh korban tidak ada tanda luka-luka bekas gigitan hewan buas. Sebelumnya peristiwa hilangnya nelayan ini terjadi pada Jumat pagi, Firda dan Tribuners. Fernandus mengatakan pencarian hari pertama terkendala cuaca buruk, yaitu hujan deras sepanjang hari. Tim SAR juga sempat menurunkan satu rubber boat di bawah guyuran hujan, namun karena alasan safety, jadi dihentikan. Fernandus mengungkapkan kronologi selengkapnya Yofri pergi bersama pamannya Amril kemarin Kamis 22 September 2022 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat menggunakan perahu kater masing-masing. Setelah sampai 30 meter dari daratan, Yofri mengode Amril bahwa rokoknya ketinggalan dan ingin diambil. Yofri terlihat berenang saat akan mengambil rokoknya itu. Kemudian saat Amril pulang melaut sekitar pukul 3 pagi, dia melihat perahu Yofri masih di tempat semula. Amril lalu balik ke kampung dan mengecek Yofri Yuleo ternyata belum kembali dari saat dia terakhir bertemu. Pihak keluarga dan warga desa pun langsung mencari keberadaan Leo di seputaran kampung maupun di seputaran pantai sekitar pesisir tersebut. Lalu pukul 9.30, pihak dari Basarnas, BPBD, dan pihak terkait mendapat laporan orang hilang. Tim gabungan dari unsur Basarnas, Belitung, Tagana Beltim, TNI Polri, dan BPBD Belitung Timur juga dibantu oleh prosesi adat setempat serta warga sekitar. Pencarian korban hilang resmi ditutup pada hari ini karena korban sudah ditemukan. Kembali ke studio, Firda. Baik, terima kasih rekan Brian Bimantoro dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia atau SPI menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu 24 September siang. Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional atau HTN. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Danang Triatmojo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih Firda. Ya, unjuk rasa ratusan buruh tani ini diawali dengan aksi long march dari depan Balai Kota DKI Jakarta menuju Istana Negara. Namun, pihak kepolisian telah memasang pembatas 2 lapis kawat berduri dan beton di depan gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata, sehingga aksi buruh ini terpaksa dipusatkan di kawasan Patung Kuda. Adapun ratusan buruh yang mengikuti aksi hari ini tampak memakai seragam berwarna hitam dan oranye. Mereka juga membawa sejumlah atribut aksi unjuk rasa. Di antaranya, spanduk yang bertuliskan penolakan pemberlakuan Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta poster berisikan tuntutan agar pemerintah melindungi petani dan menyetop segala bentuk kriminalisasi terhadap mereka. Selain spanduk, ada pula masa aksi dari buruh tani asal Pandeglang yang membawa beberapa tandan pisang. Pisang tersebut diungkap sebagai simbol untuk menyuarakan soal kedaulatan pangan kepada pemerintah. Partai Buruh Tani, para buruh tani juga meminta pemerintah memperhatikan hak-hak tani, khususnya hak penguasaan tanah untuk para petani di Indonesia. Adapun aksi ini membawa 3 tuntutan utama. Pertama, para buruh tani meminta pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah rakyat yang dikuasai oleh korporasi. Kedua, buruh menolak Omnibus Law yang dinilai hanya melayani kepentingan investor dan proyek-proyek strategis pemerintah seperti food estate. Ketiga, buruh menolak keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Sampai saat ini demo dari Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia masih berlangsung. Direncanakan nanti perwakilan dari pengunjuk rasa akan diterima oleh kantor staf presiden untuk bermediasi mendengar tuntutan yang diaspirasikan oleh para petani. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Para MUA atau di Banjarmasin ditantang untuk merias kue. Tantangan unik ini untuk para MUA tersebut merupakan salah satu rangkaian pada acara produk kosmetik makeover, yakni makeover 12 tahun birthday gathering party pada Jumat 23 September. Acara berlangsung di Hotel Fuge Banjarmasin tersebut dihadiri sejumlah undangan dari kalangan praktisi tata rias atau MUA dan customer loyal serta pihak toko. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Salma Saurin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salma. Baik rekan, silakan rekan Salma. Baik rekan Firda, tentunya menjadi tantangan bagi para make up artis Banua di Kalimantan Selatan yang biasanya menata rias wajah harus dihadapkan pada tantangan untuk merias kue. Pastinya hal ini bukan hal biasa bagi mereka. Sebagai make up artis, ada yang hal tidak bisa dan mungkin ada yang cukup percaya diri untuk merias kue ini. Tapi ada juga yang merasa kebingungan untuk dari mana mereka harus memulainya. Tantangan unik ini terselenggara dari rangkaian pada acara produk kosmetik makeover atau makeover 12 tahun birthday gathering party pada Jumat 23 September 2022 tadi. Acara berlangsung di Hotel Fugo Banjarmasin yang dihadiri oleh sejumlah dari kalangan praktisi tata rias atau make up artis dan customer loyal serta pihak-pihak toko lainnya. Tentunya mereka berhadapan pada sebuah kue tar mini yang harus mereka Halo rekan Salma Saurin, bisa mendengar kami dari studio? Rekan Salma? Untuk menghias kue. Nah, menurut beberapa pengakuan dari make up artis yang ditantang untuk hal ini, ternyata mereka belum pernah merias kue. Tentu menjadi pengalaman pertama dan tantangan tersendiri bagi mereka. Nah, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Salma Saurin dari Banjarmasin Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Terus komitmen untuk menjadikan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan cakap digital, kursus komputer secara gratis Hub Terampil Digital Pontianak pun telah sukses menggelar grand opening angkatan ke-37 di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu 18 September lalu. Instruktur Hub TD Pontianak Ridwan menyampaikan pada grand opening angkatan ke-37 ini diikuti oleh sekitar 100 orang peserta baru serta dihadiri oleh puluhan alumni Hub TD Pontianak. Ratusan peserta ini merupakan warga dari kalangan yang kurang mampu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Muhammad Rokib yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rokib. Tempat kursus secara gratis ya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang cukup terkenal ya di kalangan masyarakat Kota Pontianak, karena hingga saat ini sejak berdirinya tahun 2010 lalu sampai saat ini ya KPD Pontianak sudah berhasil meluluskan ribuan anak muda ya. Tercatat dari keterangan instruktur KPD Pontianak itu Bapak Ridwan bahwa sudah tercatat 3.000-an alumni ya. Nah, pada tahun ini, tahun 2022 akhir ini, sudah memasuki pada angkatan ke-37. Nah, pada angkatan ke-37 ini sedikitnya ada sekitar 200 peserta yang mendaftar ya. Namun hanya 100 peserta saja yang
diterima oleh HTD Pontianak. Nah, dari sekian banyaknya peserta yang diterima ini merupakan warga dari kalangan kurang mampu ya. Hal tersebut sesuai dengan program dari pusat, yaitu Yayasan Hope Pontianak yang terfokus pada program kursus komputer bagi warga yang kurang mampu. Nah, pada peserta yang mendaftar di HOPTD Pontianak ini nantinya akan mendapatkan beberapa program kursus seperti Microsoft Office Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan internet. Serta setelah lulus nantinya akan diberikan seperti sertifikat bahwa mereka terbukti sudah dinyatakan lulus dari HOPTD Pontianak sebagai tempat kursus komputer secara gratis, sehingga hasil dari kursus tersebut nantinya bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh para alumni untuk bekerja. Dari keterangan yang disampaikan oleh instruktur HOPTD Pontianak Bapak Ridwan, bahwa banyak alumni dari HOPTD Pontianak ini setelah lulus itu sudah langsung bekerja baik di perusahaan swasta maupun di lingkungan pemerintahan seperti itu. Nah, hingga saat ini HOPTD Pontianak terus komitmen ya dalam mencetak SDM yang unggul dan cakap digital ya. Hal tersebut sesuai dengan era digitalisasi saat ini yang sudah memasuki kecanggihan teknologi, sehingga anak muda tidak bisa menghindari hal tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Muhammad Rokib, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari instruktur HOPTD Pontianak, Bapak Ridwan. Berikut liputannya untuk Anda. Yang mengikuti kursus komputer, sekarang kita sudah masuk di angkatan 37. Memang setiap angkatan itu jumlah siswa yang mendaftar semakin banyak dan semakin bertambah. Dan di angkatan 37 aja yang mendaftar itu kurang lebih 240-an. Tapi kita hanya menerima sekitar 100 orang saja yang itu terima. Dan harapan mereka yang sudah gabung di HOPTD angkatan 37 ini, mereka belajarnya lebih serius lagi supaya menjadi bekal mereka di masa depan nanti. Itu materi-materi yang akan didapatkan sama mereka ya, salah satunya adalah keterampilan mengetik 10 jari. Jadi dengan mereka bisa mengetik 10 jari, nanti mereka akan bekerja lebih efisien lagi nanti kalau udah kerja di kantoran. Terus kedua itu Microsoft Office seperti kan Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga belajar tentang internet. Nah, itu yang dipelajari di HOPTD Pontianak. Mereka kalau sudah lulus nanti mereka akan mendapatkan sertifikat. Nah, itu sebagai bukti bahwa mereka sudah lulus dari HOP ini. Karena ini sudah masuk di angkatan 37, dari setiap angkatan itu kan biasanya jumlah peserta 50 hingga sampai 100. Jadi bisa aja kurang lebih 3.000-an yang sudah lulus dari HOP ini. Rata-rata yang kami dapat informasi mereka kalau udah lulus dari HOP itu semua rata-rata mereka langsung bekerja. Rata-rata memang kerja di perusahaan di bagian kantoran biasanya. Karena emang niat kami mereka masuk ke sini langsung bisa bekerja. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri bersama Polda Kalimantan Barat mengungkap praktik illegal logging di Kalimantan Barat. Bermula dari penggerebekan sebuah pabrik pengolahan kayu, kepolisian berhasil menguak jaringan praktik illegal logging dengan modus baru. Penggerebekan pertama dilakukan di pabrik pengolahan kayu bernama CV Sumber Mandiri Abadi, Desa Teluk Bakung, kilometer 46, Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Bertemu di lokasi tersebut, Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto menyampaikan pihaknya dari Polri sudah beberapa waktu lalu melakukan penyelidikan terkait dugaan penggunaan hasil illegal logging di pabrik tersebut atau praktik illegal logging. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Ferianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ferry. Oke, baik, terima kasih Firda, selamat siang. Nah, terima kasih, saya melaporkan langsung dari Kota Pontianak, di mana pada kemarin itu hari Jumat 23 September ya, dari Mabes Polri bersama Polda Kalimantan Barat menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus praktik illegal logging yang terjadi di Kalimantan Barat. Nah, pengungkapan ini bermula saat dari tim Mabes Polri sama Polda Kalbar itu menggerebek sebuah pabrik yang berada di Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, di sana dari kepolisian itu menemukan adanya berbagai kayu olahan yang diduga itu merupakan hasil illegal logging, di mana modusnya itu menggunakan dari pihak pengelola ini menggunakan dokumen
yang memang dokumen itu resmi namun digunakan berkali-kali untuk pengiriman hasil KAI ilegal hobi tersebut. Nah, diketahui bahwa dari hasil penyelidikan Mabes Polri sendiri, hasil KAI ilegal ini berasal dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang diambil dari hutan-hutan yang tidak berizin. Mereka tidak berizin, kemudian menggunakan dokumen yang sudah digunakan sebelumnya, dilakukan pengiriman ke Kabupaten Kuburaya. Nah, setelah itu kayu-kayu ini kemudian diolah, yang mana hasil kayu-kayu tersebut kemudian dipasarkan, bahkan hasil dari olah kayu illegal logging ini sudah dikirimkan hingga ke sejumlah negara di Eropa dan juga ke Korea Selatan. Dengan untuk di 2022 saja itu dari pihak pengirim ini atau dari kasus ini sendiri, ada 3 perusahaan yang terlibat sudah melakukan ekspor sebanyak 21 kali ke luar negeri. Itu dengan rincian 18 kali ke Eropa, 18 kali dari CV yang satunya lagi, kemudian 3 kali dari CV yang lain. Nah, modusnya itu dengan menggunakan berbagai dokumen resmi yang sebelumnya harusnya itu hanya dipakai 1 kali perjalanan, namun oleh sindikat ini dilakukan untuk proses pengiriman berulang. Nah, kemudian untuk dari kasus ini sendiri, kepolisian itu menetapkan 1 orang tersangka berinisial S yang merupakan pengelola dari 3 perusahaan, yakni CV Sumber Mandiri Abadi, kemudian CV Rimbah Gemilang Indah, dan juga CV Pusaka Danau Sentosa. Nah, untuk saat ini baru 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun dari pihak kepolisian ini menyampaikan bahwa masih akan melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk menguak seluruh praktik illegal logging dari kasus ini sendiri. Ya, demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Pol Pipit Rismanto. Berikut liputannya untuk Anda. Perkembangan illegal logging yang terjadi dari dulu sampai sekarang, terjadi perubahan modus operandi. Mungkin kalau zaman dulu terjadi dilakukan dengan terang-terangan, namun demikian seiring berjalan waktu, modus operandi ini semakin berkembang. Bagaimana para pelaku menyiasati dengan menggunakan dokumen. Jadi perizinan ini dimanfaatkan oleh mereka, ya, tapi tidak dilaksanakan implementasi seperti aturan semestinya. Tentunya dengan adanya kejadian-kejadian ini, tentunya ini akan merugikan negara. Tadi sudah sampaikan bahwa dari kejadian tanggal 7 September kemarin, kemudian diawali dengan mengamankan 2 truk yang berisi kayu, ya, kemudian dikembangkan oleh para penyidik kami beserta jajaran Polda Kalimantan Barat. Kemudian dikembangkan, ternyata memang di sini ditemukan bahwa ada korelasi dengan beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh CV Rimbah Gemilang Indah atau RGI, kemudian CV Sumber Mandiri Abadi atau CV SMA, dan CV PDS Pusaka. Indonesia memiliki kekayaan kuliner tradisional yang melimpah. Salah satunya di daerah yang dikenal berada di dataran tinggi, yakni Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Satu dari sekian santapan khas yang cukup terkenal di daerah julukan Bumi Mas Rempulu ini, yakni dangke. Makanan ini warnanya putih dengan teksturnya mirip dengan tahu. Selain nikmat, dangke juga tinggi akan kandungan proteinnya. Hasni, seorang pengusaha kuliner tradisional, mengaku mampu memproduksi 10 bungkus dangke dalam setiap hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Erlan Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik, terima kasih untuk rekan Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh rekan Firda bahwasanya kuliner di Indonesia itu mempunyai ragam kuliner yang sangat melimpah. Itu bisa didapatkan di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya itu di Kabupaten Nrekang, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.
yang dinamakan Dangke ya. Jadi seperti yang oleh Ibu Hasni, seorang penjual sekaligus pengusaha ya, pembuat Dangke yang telah memproduksi Dangke ini sejak tahun 2024 ya, dan sampai hari ini. Jadi Dangke ini adalah makanan rakyat Kabupaten Ngendrekang yang sedari dulu sudah hadir di kabupaten yang mempunyai dataran atau kabupaten yang dijuluki sebagai bumi Mosen Rempulu. Cara pengolahannya ini cukup sangat sederhana Tribuners, karena Dangke ini terbuat dari susu kerbau ataupun susu dari sapi yang kemudian diolahnya itu dengan cara dimasak sampai mendidih. Kemudian untuk cara pengolahan bahan lainnya itu diteteskan getah pepaya Tribuners dengan ditambahkan secukupnya garam. Kemudian apabila Dangkenya itu sudah mendidih, maka hasil gumpalannya itu kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari kelapa ya, dari tempurung kelapa. Setelah itu setelah dimasukkan ke dalam tempurung kelapa, maka Dangke ini dilepaskan kemudian dibungkus dengan daun pisang Tribuners. Adapun yang memesan Dangke di Kabupaten Ngendrekang ini cukup beragam Tribuners, mulai dari warga lokal maupun dari berbagai provinsi lainnya sering memesan makanan tradisional Kabupaten Ngendrekang ini, dan salah satunya adalah Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo yang pernah mencicipi langsung Dangke atau makanan tradisional Kabupaten Ngendrekang ini Tribuners. Selain itu, Dangke juga sering dijual di mancanegara seperti Amerika, Singapura, Malaysia, dan negara Asia lainnya. Saat ini Dangke sapi itu dijual belikan itu dengan seharga Rp20.000 Tribuners, itu khusus untuk Dangke sapi. Dan kemudian untuk Dangke kerbau itu pasti jauh lebih mahal ketimbang Dangke sapi ini Tribuners. Saya pikir seperti itu rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Erlan Saputra dari Tribun Timur atas laporan Anda mengenai makanan khas dari Ngendrekang yakni Dangke. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Hasni, seorang warga Kelurahan Lakawan, Kecamatan Angge Raja maksud kami, yang menjual Dangke. Berikut liputannya untuk Anda. Biar bagaimana terus kalau tidak matang betul ini. Pokoknya harus. Pokoknya kita harus betul-betul lah. Itu nih kalau nggak terlalu matang digoreng, kapan perlu di wajan. Kalau bagus kita. Pemerintah Kota Bekasi melakukan penertiban bangunan liar di bantaran Kalijati, Kelurahan Kayu Ringin, Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan pada Kamis 22 September. Sejumlah bangunan semi permanen yang digunakan sebagai lapak pedagang dihancurkan menggunakan alat berat, namun masih terdapat bangunan yang seolah tak tersentuh. Bangunan tersebut adalah markas atau pos organisasi masyarakat. Ada sedikitnya 4 bangunan milik organisasi berbeda. Kondisi ini dipandang sinis warga. Mereka menilai
Pemkot Bekasi tidak adil lantaran hanya rakyat kecil yang berani digusur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Yusuf Batiar yang akan melaporkan. Silakan rekan Yusuf. Selamat siang Firda dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan pemerintah Kota Bekasi pada 22 September 2022 kemarin melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran Kalijati, Kelurahan Kayuring Jaya, Kecamatan Kota Bekasi, di mana sejumlah personel dari Satpol PP dan juga personel gabungan TNI Polri dikerahkan dalam proses penertiban bangunan Kayuring. Namun proses penertiban bangunan terkendala beberapa alasan, di mana pihak pemerintah berhasil merobohkan ataupun merubuhkan sejumlah bangunan yang merupakan milik warga yang biasa digunakan untuk aktivitas berdagang dan juga aktivitas parkiran mobil. Namun ada beberapa bidang bangunan yang tidak dapat dibongkar, yaitu markas atau pos milik tempat organisasi masyarakat. Hal ini tentu saja membuat sejumlah warga protes pada saat kegiatan penertiban berlangsung. Mereka ingin pemerintah bersikap ataupun menampilkan kebijakan yang adil agar seluruh bangunan di bantaran kali dapat dirobohkan ataupun dapat ditertibkan. Namun karena terkendala hal itu, pihak Pemkot kemudian berusaha melakukan mediasi dengan ormas pemilik bangunan. Mediasi berjalan cukup alot hingga malam hari, baru pada Jumat 23 September 2022 pihak dari ormas dan juga APBP dan pemerintah Bekasi melakukan penertiban 4 bidang bangunan pos ataupun markas ormas tersebut. Adapun berdasarkan keterangan dari lurah setempat, penertiban ini dilakukan untuk membebaskan lahan yang merupakan sepadan sungai. Halo, rekan Yusuf. Rekan Yusuf bisa mendengar kami dari studio? Di Kelurahan Kayuring Jaya, Kota Bekasi. Begitu ya. Ya. Baik, terima kasih rekan Yusuf Batiar dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Lurah Kayuringin Jaya, Riki Suhendar. Dan berikut liputannya untuk Anda. Jalannya alhamdulillah untuk penertiban hari kedua kita telah melaksanakan giat untuk pembongkaran area markas ormas sama dengan bangunan-bangunan liar yang ada dimanfaatkan oleh warga, berjalan dengan lancar. Dan dari jam berapa tadi Pak kegiatannya Pak? Kita mulai dari jam 8. Ditargetkan hari ini rampung gitu Pak? Kayaknya belum selesai sih, karena kan ini sisi kiri dan kanan totalnya itu kalau bentangan panjang ada 900 meter, kalau dikali 2 kan kiri kanan itu ada 1,8 km. Gitu. Gereja sendiri Pak? Untuk gereja, karena kita masih komunikasi, karena kan ini masalahnya tempat ibadah yang dimanfaatkan oleh warga gitu. Kita coba komunikasi sejauh mana untuk izin mendirikan bangunannya, untuk alasan dan segala macam gitu. Karena ini kan untuk ibadah, karena memang area ini adalah fasus-fasum yang digunakan untuk warga masyarakat. Pak, ini terlihat ada kayaknya warga belum siap mengosongkan bangunan ya Pak. Memang prosesnya gimana Pak sebelum kita sudah melaksanakan himbauan sudah dari 2 bulan lalu gitu, memberikan himbauan peringatan dari kelurahan, kecamatan, dari Satpol PP sudah. Cuman ya mungkin karena memang ya warga enggan untuk keluar dari areanya ya seperti ini. Tapi tetap kita kasih pengertian secara humanis mengenai schedule kita, karena memang kita sudah menurunkan semua personil yang ada di pemerintah kota. Pak, alasan mereka itu bertahan hampir 2 bulan dari pemberitahuan itu kenapa Pak? Ya mungkin enggan untuk keluar, karena dari awal kita sudah menginformasikan untuk mensterilkan area sisi kiri dan kanan Kalijati gitu. Jadi mereka nanti bakal dialokasikan tempat lain atau gimana Pak? Karena memang di sini kan bukan peruntukannya untuk dibangun,
gitu. Karena memang resikonya apa? Karena di sini kan area kali besar lah hitungannya. Saat nanti curah hujan tinggi, ini akan tergenang air. Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI Kabupaten Bekasi, Wanto, menargetkan para atletnya untuk bisa mendulang 20 medali emas pada ajang Porprov Jawa Barat ke-14 maksud kami 2022. Sebanyak 25 atlet renang andalan dari Kabupaten Bekasi yang bertanding di nomor 42 nomor maksud kami akan diturunkan pada event yang berlangsung pada 12 hingga 19 November nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Rangga Baskoro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rangga. Baik, selamat siang Tribuners, selamat siang Rangga. Diketahui bahwa Tribuners sebentar lagi event olahraga terbesar di tingkat Jawa Barat, Porprov ke-14 akan berlangsung pada 12 sampai 19 November. Adapun kabupaten kota yang akan bergabung pada event tersebut adalah Kabupaten Bekasi yang mengandalkan cabang olahraga renang untuk bisa mendulang medali emas. Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Bekasi, Wanto, menjelaskan bahwa pihaknya sebanyak 20 medali emas dibawa pulang ke Kabupaten Bekasi. Untuk itu, sebanyak 25 atlet andalan Kabupaten Bekasi akan dipersiapkan untuk bertanding di 42 nomor berbeda yang akan berlangsung pada 12 sampai 19 November. Selain melakukan latihan rutin, atlet tersebut juga akan diikutsertakan dalam kompetisi sehingga bisa mengukur kekuatan lawan dan juga kekuatan sendiri untuk dijadikan bahan evaluasi sehingga nantinya bisa menghasilkan hasil yang maksimal begitu. Wanto juga menambahkan bahwa sejumlah atlet yang masih berusia belia akan diberikan kesempatan untuk berlaga juga pada event Porprov 2002 mendatang. Diketahui juga bahwa Tribuners Kabupaten Bekasi ini sendiri memiliki beberapa atlet andalan yang memang telah bersaing atau bergabung dalam kontingen Indonesia di beberapa event kelas internasional seperti misalnya Afla Fadlan yang kemarin juga diikutsertakan dalam Olimpiade 2021 atau 2022 gitu. Sejumlah atlet renang dari Kabupaten Bekasi yang dipersiapkan untuk laga pada Porprov mendatang diantaranya adalah Yuliana Megiwong, Maria Lipona, Petra Saptarian Puspa Melati, kemudian Dinda Cahaya Rembulan, Maharani Sekar, Afla Fadlan, Muhammad Fahri, Ahmad Erik Fatoni, Reza Bayu, kemudian Aji. Demikian Tribuners. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kabupaten Bekasi, Pak Wanto. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa mencapai target lah yang kita pertahankan dengan mengikuti kekuatan lawan yang tergabung di kejuaraan ini. Kita bisa evaluasi medali kita di posisi berapa karena lomba ini diikuti oleh perenang-perenang elit dari daerah. Nah, cuma saat ini masih tergabung di masing-masing, tapi kita tahu mereka membela kota dan kabupaten mana. Dan catatan waktu ini kita bisa melihat kekuatan lawan dan kekuatan kita sendiri. Berarti pertandingan Porda besok juga termasuk salah satu pemanasan begitu ya, Pak? Ya, ini adalah trainingnya lah gitu. Baik, Pak Ketua, nanti targetnya kalau Porprov sendiri dari Kabupaten Bekasi berapa nih medali emas untuk renang? Kita hitung berenang saat ini karena kemampuan berenang saat ini kan bisa kita tentukan dari catatan waktu yang saat kita sekarang 20 emas berarti. Yang diturunkan berapa atlet, Pak Ketua? Kita menurunkan atletnya 25. Yang bertanding berapa cabang? Berapa nomor? Dari 42 nomor. 42 nomor. Baik. Pak Ketua sendiri harapannya seperti apa nanti kalau sudah Porprov kepada para atlet ini, Pak Ketua? Ya, kedepannya kita bisa mempertahankan untuk atlet
untuk Porda 2000-an karena atlet muda kita juga banyak bagus gitu. Ini kan salah satu lumbung emas juga begitu kalau renang begitu Pak Ketua. Jadi beban nggak sih Pak Ketua? Kalau dengan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah 2026 kita banyak mencetak atlet baru. Baik, berarti yakin optimis gitu ya Pak Ketua? Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Setelah ini masih ada program live update travel Tribun News yang akan dipandu host Diamita. Dan akhirnya saya Firdananda beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut tanah air Iis Dahlia. Iis Dahlia menangis saat ulang tahun Devano. Pedangdut Iis Dahlia menangis saat ikut merayakan ulang tahun ke-20 tahun Devano Danendra, anak keduanya. Devano Danendra kini mulai mengikuti jejak Iis Dahlia, yakni ibunya terjun ke industri musik dan juga akting. Sambil merayakan ulang tahunnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat 23 September 2022, Devano Danendra mengenalkan single baru berjudul Hari Yang Indah. Iis Dahlia meneteskan air matanya setelah teringat pada ayahnya, kakek Devano Danendra yang meninggal dunia belum lama ini. Iis Dahlia selalu teringat ketika ditemani mendiang ayahnya, terutama saat merintis karir bernyanyi dangdut. Saat ini Iis Dahlia merasakan benar pengalaman yang pernah dijalani mendiang ayahnya selalu menemaninya bernyanyi. Sementara itu, ibunya juga sering menangis ketika Iis Dahlia bernyanyi dan mengenalkan lagu baru. Melihat Iis Dahlia menangis, Devano pun ikut terharu hingga menutupi kedua matanya dengan kacamata hitam. Berikut wawancara dengan Iis Dahlia. Gini, si Devano pun juga sama. Terus kebetulan kan mereka sudah pada punya tim sendiri, jadi aku lebih kepada nunggu reportnya aja dari mereka. Memang aku lagi bikin gini paling ngasih saja sedikit. Terus biasanya kalau ada bikin lagu didengerin dulu ke mamanya, mah aku baru bikin lagu gitu, dengerin enak deh, ini kurang begini nih gitu. Tapi mereka lebih pinter lah daripada gue. Tadi kan Devano cerita juga kan dia sempat grogi kata nervous banget tadi karena udah lama nggak tampil kayak begini. Adi tuh kan anaknya sebenarnya anak-anak gue tuh ya cepat, tapi nggak kurang kepercayaan dirinya, bukan orang yang tantang ketenteng gitu. Sebenarnya mah kalau untuk menjadi artis tuh kayak agak kurang ya kalau untuk kepercayaan dirinya. Padahal tuh dia tuh fansnya banyak banget. Kayak kakak pinter banget, smart banget, punya apa sih pemikiran ke depan tuh oke banget. Devano apalagi sekarang aja tuh seriesnya dia 2 sekaligus bakal keluar. Hari ini di ulang tahunnya dia yang satu Antares keluar seriesnya, terus ini lagi rilis lagu. Fansnya gila banget, tapi dia tuh kadang-kadang suka nggak pede, apalagi udah lama kan. Terus dia juga sebenarnya kayak gue sedih kan, kalau ngeliat bagaimana tuh dia sedih, melo. Semalam aja dia keliling suruh make wish dulu, dia kalau nggak kita hibur-hibur nangis, kadang-kadang kita sekeluarga nangis. Emang kita keluarga cengeng. Cara membangun hubungan untuk hari kemudian. Iya, aku selalu kasih tahu ke dia bahwa nggak usah ada itu tuh jam terbang sih. Tapi kalau kamu dia kan pada saat dia hari ini sudah di sini pandemi, ya kan, lagi banyak banget tawaran ngamen-ngamen, tiba-tiba pandemi, ya udahlah. Untuk tadinya kan dia dicari untuk kalau sinetron dia sama sekali nggak mau. Untuk kalau film dia mau, tapi kalau untuk series tuh kita ngerayunya dia untuk main di series. Untungnya karena pandemi, jadi dia mau di series gitu. Tadinya memang dia sebenarnya. Berita selanjutnya, hampir cerai, kini Medina Zain sangat bersyukur miliki Lukman Azhari. Medina Zain sesenggukan ucap terima kasih kepada sang suami Lukman Azhari yang dulu hampir diceraikannya. Sebagaimana diketahui bahwa Medina Zain nyaris bercerai dengan Lukman Azhari dikarenakan ketidakcocokan. Ibunda Medina Zain, Tinwartini, bahkan sempat mengatakan bahwa sang putri sedang mengurus proses perceraiannya dengan Lukman Azhari. Namun semuanya bak terbalik 180 derajat saat Medina Zain terseret kasus hukum buntut laporan dari Marsha Icha dan Uci Floudea. Sebagai kuasa hukum Medina Zain, Lukman Azhari tentu ikut mendampingi sang istri dalam sederet kasus-kasus pidananya. Bos skincare itu pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Lukman yang terus berkorban deminya dan kedua anak mereka.
Hal ini diucapkan Medina saat pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis lalu, yakni 22 September 2022. Berikut wawancara dengan suami dari Medina Zain. Orang tua kemarin. Oh iya, soalnya kan PNS jadi jadwalnya. Udah lepas aja. Berita selanjutnya, cerita pengalaman The Massive tampil di Amerika. Band The Massive baru kembali ke Indonesia setelah tampil di sejumlah tempat di Amerika Serikat pada Agustus 2022 lalu. Selain manggung, Rian Eki Pradipta alias Rian dan kawan-kawan membuka banyak peluang berkarya di negeri Paman Sam tersebut. Salah satu peluang itu adalah The Massive kembali mendapatkan undangan manggung lagi di Amerika Serikat. Rian merasa upaya The Massive melebarkan sayap ke panggung musik di Amerika Serikat mulai membuahkan hasil. Bisnis musik di Amerika, sebut Rian, juga tidak mudah ditembus. Selama manggung di Amerika Serikat, para personil band mengurus semua kebutuhannya sendiri. Para penonton aksi panggung The Massive juga merupakan warga Indonesia yang menetap di Amerika Serikat. Berikut wawancara dengan The Massive. Di hari kedua ya, tapi kita nggak tahu juga apa alasannya, tapi sebenarnya kalau buat kita manggung di jam berapa pun kita aman aja. Kita kita banyak membawakan lagu-lagu hits ya, pasti yang datang itu pengen nyanyi lagu-lagu masih biar mereka hafal banget. Kita juga ngelipin ada satu atau dua lagu dari album terbaru masih album Time itu penting karena kita pengen bisa dengan musik masih itu juga tahu juga lagu baru kita. Terus dengan kita akan ada kolaborasi, tapi sampai sekarang masih belum bisa dapat kabar jadi atau enggak. Tapi ada kolaborasi dengan seorang musisi yang jadi artinya bandnya bukan Kopi juga. Mudah-mudahan nanti terjadi. Mudah-mudahan. Lalu belum kita kenal karena belum tahu jadi apa. Tapi kita udah nyiapin lagu. Seperti kemarin kan habis ke Amerika ya. Padat banget. Jujur, ini kemarin kita kayak baru menyesuaikan apa ya waktu kan perbedaan kan 14 jam 12 jam. Terus jujur sampai nyampe Jakarta itu tanggal 12, tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu kita manggung terus setiap hari. Jadi langsung ini manajer itu lagi tepar. Saya juga lagi tepar nih, lagi tepar juga, tapi alhamdulillah udah cek ini emang pure karena kecapean. Nah ini ada waktu, jadi habis ini kita ada latihan lagi. Ada lagi lusa kita manggung, tanggal 23, 24 ada materi yang dikatakan ya. Berita selanjutnya datang dari aktor ternama tanah air, Deva Mahendra banyak mainkan emosi saat syuting dengan Clara Bernadette. Aktor Deva Mahendra memainkan peran utama di film Until Tomorrow garapan sutradara Hadrah Daeng Ratu. Di film yang tayang di seluruh bioskop mulai Kamis 29 September 2022 itu, Deva Mahendra berperan sebagai Haka kekasih Sarah yang diperankan oleh Clara Bernadette. Karakter Haka memiliki kemiripan sifat dengan Deva Mahendra.
Meski HK memiliki sifat hampir sama dengan Deva, aktor berusia 32 tahun tersebut tetap tertantang memainkan peran itu. Tantangan itu diantaranya syuting adegan dengan dialog yang cukup panjang. Selain dialog cukup panjang, Deva Mahendra juga sering syuting dengan kamera yang terus mengambil gambarnya tanpa henti. Kekasih dari Mikha Tambayong itu juga harus memainkan emosinya saat syuting. Deva Mahendra senang mendapatkan lawan main seperti Clara Bernadette yang mampu memunculkan emosinya selama syuting. Seperti adegan ketika Sarah sedang berjuang melawan sakitnya. Berikut wawancara dengan Deva Mahendra dan Clara Bernadette. Berapa lama? Riset. Untuk risetnya sendiri sama di sini berapa lama? Sebelum main film ini, beberapa teman-teman aku ada yang mengalami kejadian kayak gini sih. Jadi emang aku udah kenal, aku udah tahu, aku udah dekat dengan mereka gitu. Pas film ini, aku emang sekedar kayak ketemuan lagi gitu. Jadi emang udah kenal dekat sama mereka gitu. Berapa lama diskusinya sama mereka untuk kamu sampai mendalami banget? Diskusinya sih nggak lama-lama banget, karena kan aku udah kenal dari lama ya. Saat syuting mulai sempat ada kesulitan nggak sih untuk memerankan? Syuting mulai sebenarnya karena kita udah belajar di reading ya, jadi pas syuting emang kita mainkan aja apa yang udah kita dapat di reading dan kita ikutin arahnya Bu Hadra aja. Jadi akhirnya dapat sesuai yang kita mau tuju aja kemana. Mas Deva sendiri sudah lama karakter selain hampir tidur saya. Mungkin ada bahasan selain itu nggak bermain? Sebenarnya apa ya, pendekatan yang coba dilakukan, yang saya coba lakukan di skenario film itu kurang lebih sama dengan pendekatan skenario film karena ya pasti dari beberapa adegan-adegan atau mungkin kebutuhan emosi yang dibutuhkan memang ada emosi real dari waktu-waktu lampau atau dari masa lalu yang memang coba digali dan dihadirkan karena gitu kan acting itu adalah emosi yang jujur, situasinya yang palsu. Jadi banyak diskusi sama Bu Hadra karena menurut saya sarapan utamanya adalah diskusi dengan director karena sepanjang apapun persiapan kami di reading, kami workshop, kami baca ulang skripnya beberapa kali pun pada akhirnya ketika kita sampai di set ya pasti ada aja sesuatu yang berbeda gitu. Jadi penyesuaian kembali dilakukan, hanya flexibility kita itu dibutuhkan banget karena begitu kita ketemu setnya kadang-kadang set beda banget sama apa yang kita coba bayangkan waktu di proses workshop. Jadi berita selanjutnya, pernah jadi keyboardis Chris Patih, Badai kini diluncurkan album terbarunya. Musisi Doa di Badai Holo yang populer bernama Badai merayakan 23 tahun berkarya di industri musik Indonesia. Perayaan berkarya Badai yang pernah menjadi keyboardis Chris Patih itu ditandainya dengan diluncurkannya album karya terbaik Badai, Cinta, Hidup, dan Wanita. Album lagu berisikan karya-karya terbaik Badai itu dirilis pada Rabu 21 September 2022 lalu. Lagu-lagu yang dihadirkan Badai di album terbarunya itu antara lain berjudul Aku Cuma Punya Hati, Bila Rasaku Ini Rasamu, Melamarmu, hingga Lagu Rindu. Ada pula lagu lainnya yang dimasukkan ke dalam album tersebut. Berikut wawancara dengan Badai. Ada video klipnya? Iya. Mungkin ada sekitar 5-6 single ya. Ini yang pertama saya berdua sama El Matu bawain lagi karya saya buat Mita. 23 tahun berkarya. Ada di balik. Ya. Tujuan single sampai saat ini dari bulan awal berkarya. Tujuannya beradaptasi aja dengan lingkungan baru ya, dengan generasi sekarang dengan Gen Z. Mungkin Gen Z sekarang juga nggak banyak yang tahu saya, tapi mungkin mereka ditularkan oleh orang tuanya. Jadi waktu mendengarkan zaman saya ngeband dulu, orang tuanya belum nikah, ketika sekarang udah jadi papa mama, mereka menularkan itu. Dan itu fakta, sudah banyak terjadi pada saat saya manggung. Ternyata Gen Z menonton dan mereka, saya tanya siapa yang menularkan lagu ini? Oh, papa mama saya. Jadi adaptasi aja.
itu yang saya selalu lakukan, beradaptasi dengan pemikiran, teknologi, dengan cara promosi, media sosial, digital, itu aja kan. Kalau buat lagu, buat musik, saya nggak ada perbedaan sih semenjak saya dulu pertama kali berkarir. Happy aja kalau iya. Nah itu yang saya nggak pernah menyangka, seperti mimpi lah ya. Artinya saya nggak pernah menyangka bahwa seorang office boy di studio rekaman ya, tiba-tiba diberikan Tuhan kesempatan untuk bertemu dengan seorang bapak-bapak yang merupakan klien rekaman pada saat itu, dan dia langsung melihat bahwa bakat saya memang ada di musik. Saya diberikan kesempatan untuk mengaransemen album-albumnya dia gitu. Dan semenjak itu terbukalah rezeki itu. Pongki Barata telepon saya minta untuk Leon nih, ya saya ketemu dengan teman-teman Krispati, dan akhirnya setelah Krispati 2-3 album keluar, saya diberi kesempatan untuk pertama kali bikin untuk Rosa di 2009. Berlanjut terus Api, Terry, Devika, Cakrakan, Regina, Ryan, Anmes, sampai saya sekarang sedang bekerja sama dengan entertainment Malaysia juga untuk memproduksi artis mereka. Ya saya nggak menyangka aja bisa sampai ke posisi ini, karena pencipta lagu muda juga banyak yang lebih bagus dari saya, tapi puji Tuhan untuk lagu cinta saya masih dicari. Nah itu anugerah yang luar biasa. Bang, jadi OBC itu tahun berapa? 99. Tapi udah bisa main musik? Udah bisa. Tapi mau ngelamar jadi operator nggak ada pekerjaan. Adanya apa? OB. Udah, daripada nggak bisa bayar kuliah kan. Tapi pernah stuck nggak sih Bang di tahun berapa gitu? Pernah stuck ibaratnya kan setiap tahun kan Ya. pasti ada naik turun keadaan, namanya musisi juga nggak gitu. Pernah stuck nggak sih? Iya, kalau stuck secara inspirasi pernah. Tapi saya orangnya nggak pernah maksa kalau lagi stuck harus bikin lagu gitu. Itulah kenapa saya bilang saya kerja bukan untuk uang. Jadi nggak selamanya kerja itu untuk uang. Jadi kalau nggak bisa mencetak lagu bagus ya udah, nggak usah maksain diri. Nanti momennya akan datang lagi dan tiba-tiba ada lagu bagus. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Halo, selamat sore Tribuners. Live Up Tribun Travel Update kembali menyapa Anda pada hari ini Sabtu 24 September 2022. Seperti biasa, sore ini akan kami hadirkan informasi terkait sejumlah wisata dan juga kuliner yang bisa dijadikan referensi Anda berakhir pekan. Bersama saya Diamita dan sejumlah reporter kami di berbagai daerah di Indonesia, inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Kita menuju informasi pertama di Jawa Tengah, Tribuners. Setelah 2 tahun absen karena pandemi COVID-19, Jogja Air Show atau JAS kembali digelar, yakni pada Jumat 23 September 2022 sampai Minggu 25 September 2022 hari besok. Berbagai atraksi dirgantara akan disuguhkan dalam event ini, termasuk perlombaan-perlombaan untuk para atlet. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jogja, ada rekan Santo Ari di sana. Silakan dengan informasi Anda seputar event ini, rekan. Baik, selamat siang rekan Dia. Bisa saya laporkan Tribuners dari Yogyakarta, di mana saat ini sejak hari Jumat kemarin hingga hari Minggu nanti diselenggarakan Jogja Air Show 2022. Event ini terselenggara atas kerjasama Lanut Adi Sucipto dengan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Dinas Pariwisata DIY. Dan untuk event kali ini, akhirnya setelah 2 tahun absen karena pandemi COVID, bisa terselenggara, di mana event ini ada sejak tahun 2010, yang diprakarsai oleh Lanut Adi Sucipto, hingga kemudian pada tahun 2014 Lanut Adi Sucipto bersama dengan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta secara rutin menggelar Jogja Air Show ini untuk event tahunan di DIY. Dan event kali ini diselenggarakan di 4 lokasi, yaitu di Lanut Adi Sucipto, Pantai Parangkusumo, Landasan Pacu, Pantai Depok, dan Bukit Sripen. Berbagai rangkaian acara dilakukan di berbagai tempat itu, seperti untuk Bukit Sripen digelar lomba para layang, kemudian untuk di Parangkusumo dilakukan lomba para motor, dan untuk Landasan Pacu Adi Sucipto ini banyak sekali kegiatannya seperti pertunjukan free fall dari para penerjun, lalu ada pelepas dari pesawat crop, dan ada Jupiter Aerobatic Team yang akan beratraksi di udara Pantai Depok, hingga ada juga para pengunjung, khususnya pengunjung di Lanut Adi Sucipto, dapat berkesempatan untuk ikut naik di pesawat jenis microlight atau pesawat kecil seperti pesawat fixed wing atau pesawat track yang akan terbang di ketinggian bersama pilot, tentu saja dengan disuguhkan dengan pemandangan daerah Istimewa Yogyakarta dari udara. Dan event ini adalah sebagai ancang-ancang atau embrio kedepannya Yogyakarta akan diresmikan atau di-launching sebagai aerowisata. Saat ini Lanut Adi Sucipto dan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta sedang menyiapkan rencana Yogyakarta menjadi aerowisata ini, sehingga dalam waktu dekat atau bisa dikatakan bulan depan Pemda DIY bersama Lanut Adi Sucipto bisa meluncurkan program ini. Dan untuk mendukung Jakarta sebagai aerowisata, Lanut Adi Sucipto sendiri sudah menyiapkan sekitar 20 pesawat microlight seperti pesawat fixed wing atau pesawat track. Kalau kita bicara soal pesawat track itu bisa seperti saya gambarkan seperti gantole dengan mesin, sehingga penumpang atau warga masyarakat bisa ikut turut terbang. Untuk pesawat fixed wing sendiri bisa berkapasitas dari 2 sampai 3 orang termasuk pilot. Diharapkan melalui rangkaian Jogja Air Show ini bisa menarik kunjungan wisatawan dan bisa mendongkrak pendapatan di daerah
terutama di sektor pariwisata dan dapat membantu perekonomian warga masyarakat di sekitar lokasi tempat berlangsungnya event tersebut. Demikian rekan ya. Baik, terima kasih rekan Sato Aryo untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Masih di Yogyakarta, Tribuners, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman menggelar Lomba Cipta Tari Kabupaten Sleman 2022. Lomba Cipta Tari ini digelar di Gedung Kesenian Pemerintah Kabupaten Sleman pada Jumat 23 September 2022 sebagai upaya pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jogja dan rekan Neti Rukmana yang akan melaporkan terkait kegiatan ini. Silakan rekan Neti. Dea, tepat pada Jumat 23 September 2022, pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kebudayaan Funda Kebudayaan Kabupaten Sleman menggelar Lomba Cipta Tari Kabupaten Sleman 2022 di Gedung Kesenian Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Maksud dan tujuan penyelenggaraan itu ialah untuk melestarikan dan juga mengembangkan seni tradisional, khususnya seni tari, dalam bingkai kearifan lokal, seni budaya, dan juga dalam mendukung Jogja Istimewa di Kabupaten Sleman. Hal itu pun diungkapkan oleh Kepala Bidang Adat Tradisi Budaya, Lembaga dan Seni Kabupaten Sleman, Eko Ferianto. Kemudian tujuan diselenggarakannya lomba tersebut ialah sebagai media pembinaan dan juga pengayaan materi pembelajaran di sanggar maupun pementasan di tingkat kabupaten serta mendorong pelaku tumbuh kembangnya seni usia dini yang berbakat di bidang seni tari. Hadirnya Lomba Cipta Tari Kabupaten Sleman 2022 juga sebagai bentuk regenerasi koreografer maupun penata tari yang ada di Kabupaten Sleman. Sementara itu, untuk peserta Lomba Cipta Tari di Kabupaten Sleman pada 2022 diikuti oleh 17 peserta perwakilan dari Kabupaten Sleman maksud saya, dan juga nantinya penampilan para peserta akan dinilai oleh 3 dewan juri guna merebutkan hadiah yang telah disiapkan oleh Dinas Kebudayaan Funda Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kegiatan itu pun dilaksanakan tanpa melibatkan penonton secara langsung atau sesuai dengan protokol COVID-19 yang ada pada saat ini. Lomba yang mengangkat dengan tema kepahlawanan menjadi bagian dalam perwujudan seseorang yang rela berkorban demi bangsa maupun negara. Dan hal itu juga menjadi bentuk peringatan saat memerangi atau melawan musuh yang ada pada zaman penjajahan. Kendati demikian, Tribuners dan juga Dea, Kepala Kebudayaan Funda Kebudayaan Kabupaten Sleman, Edi Winarya, yang mana beliau sempat hadir dan juga membuka secara resmi Lomba Cipta Tari Kabupaten Sleman 2022 itu turut mengatakan bahwasannya Dinas Kebudayaan Funda Kebudayaan Kabupaten Sleman memiliki tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yaitu melestarikan, memanfaatkan, dan membina 10 objek pokok kemajuan, yang mana satu diantaranya adalah jenis objek itu di bidang seni tari. Dan oleh karena itu, masyarakat di Kabupaten Sleman setidaknya turut bangga dan juga diharapkan untuk terus mendorong dan mendukung seni tari yang ada di wilayah tersebut. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Dea. Terima kasih rekan Neti di Sleman, selamat kembali beraktivitas. Kita beralih ke informasi selanjutnya di Provinsi Jambi. Tribuners, mengenai kapal wisata Borono Tourism di Kuala Tunggal, khususnya di Titian Orangkayo Mustiko Rajo Alam atau yang dikenal dengan WFC. Borono Tourism menawarkan 3 rute unggulan dan dapat melihat monyet liar maupun bangau putih di sana. Dan seperti apa Tribuners selengkapnya mengenai wisata kapal ini akan dijelaskan oleh rekan Ade Setiawati, reporter dari Tribun Jambi yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Halo rekan Ade. Baik, terima kasih rekan Dea. Halo Tribuners, saya Destiawati dari Tribun Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kuala Tunggal, Tribuners. Nah, untuk di Kuala Tunggal sendiri, bagi Tribuners yang berkunjung ke Kuala Tunggal bisa menikmati wisata air, yaitu keliling Sungai Pengabuan, Tribuners, menggunakan kapal Borono Tourism, Tribuners. Untuk
Kemudian yang kedua, Tribuners dapat menikmati semi hutan mangrove, kemudian juga monyet liar Tribuners. Kemudian yang ketiga, bisa menikmati kawasan pabrik kelapa, kemudian juga pemukiman nelayan dan semi hutan mangrove juga Tribuners. Untuk sekali perjalanan itu memakan budget 25.000 untuk 40 hingga 1 jam perjalanan Tribuners. Kemudian untuk kapal wisata itu selain bisa menikmati 3 spot tersebut juga bisa disewa untuk memancing Tribuners. Untuk memancing Tribuners itu sekitar 5.000 Tribuners. Bagi Tribuners yang ingin mencoba berwisata menggunakan drone tourism, jangan khawatir karena drone tourism sudah sesuai prosedur SOP, mulai dari alat-alat keselamatan yang lengkap, asuransi dan juga berbadan hukum Tribuners. Baik, terima kasih. Baik, Tribuners terkait wisata ini juga rekan Ade Setiawati sudah melakukan wawancara bersama Fajri selaku pemilik dari Brono Tourism. Selengkapnya. Kita di sini kapal wisata Brono Tourism melayani 3 destinasi unggulan. Yang pertama kita di Kampung Nelayan. Di situ kita menikmati spot Bangau Putih, pemukiman nelayan, terus pemandangan-pemandangan satwa-satwa liar yang ada di Kampung Nelayan. Terus spot yang kedua kita melihat semi hutan mangrove yang berada di sebelah kota. Dan itu juga banyak satwa liar yang banyak kita jumpai, salah satunya yang mungkin monyet dan lain-lain. Dan destinasi yang ketiga kita ada di Sungai Tiram, yaitu berada di pemukiman kelapa, pabrik kelapa dan pemukiman nelayan, terus hutan mangrove juga kita temukan. Nah, disitulah destinasi unggulan dari kapal wisata kita. Estimasi perjalanan kita sekitar 40 sampai 1 jam per 1 kali perjalanan, dan biaya yang kita tarik sekitar 25.000 per orang dari sebelumnya kenaikan minyak subsidi BBM yaitu 20.000 yang kita taruh, jadi sekarang kita 25, itu udah termasuk asuransi jasa harga, terus fasilitas yang ada dilengkapi juga dengan gadget, SMB dan legalitas yang telah mengikuti standar dari operasinya kapal wisata Brono Tourism. Tribuners, seperti diketahui Indonesia memang memiliki ragam kuliner Nusantara seperti halnya soto. Makanan berkuah khas Indonesia memang sangat dicintai masyarakat. Banyak ragam kuliner soto di Indonesia, salah satunya adalah coto Makassar yang merupakan salah satu makanan khas Makassar, Sulawesi Selatan. Kini tak perlu jauh-jauh ke Makassar bagi Tribuners yang berdomisili di Jakarta. Kalian bisa merasakan rasa otentik kuliner ini di kedai coto Makassar Juanda Depok. Seperti apa testimoni dari coto Makassar di sana, Tribuners, akan disampaikan rekan Muhammad Dipa, reporter dari Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea dan juga Tribuners, bagi Tribuners yang kangen ataupun penasaran ingin menikmati kuliner khas Makassar ini bisa datang ke kedai coto Makassar Juanda Depok. Lokasi kedai ini atau warung ini berada di Jalan Insinyur Haji Juanda Depok, tepatnya sekitar 100 meter dari lampu merah Jalan Juanda yang mengarah ke arah Jalan Margonda Raya Depok. Nah, di warung coto Makassar Juanda Depok ini tentunya menawarkan kuliner khas Makassar seperti coto Makassar, konro bakar, sop konro, serta minuman khas Makassar lainnya seperti es pisang hijau dan es palu butung. Nah, menurut Asep, pemilik dari coto Makassar Juanda ini, dirinya menawarkan kuliner khas Makassar karena memang di Depok bisa dibilang jarang sekali menu-menu Makassar yang hadir di sekitaran Depok. Jadi Asep membuka kedai ini untuk menawarkan atau menawarkan menu-menu khas Makassar bagi orang-orang yang tidak bisa ataupun kangen dengan menu-menu Makassar tapi tidak bisa pulang ke kampung halamannya, seperti itu. Nah,
Untuk harganya sendiri, Asep mengklaim bahwa beda dengan kedai-kedai khas Makassar lainnya, dia menawarkan harga yang cukup terjangkau. Untuk yang menu soto Makassarnya sendiri dibanderol mulai dari 30.000, yaitu dengan isian daging. Kemudian juga untuk coto Makassar campur dengan isian jeroan sapi ini seperti jantung, hati, dan babat dibanderol seharga 27.000. Lalu untuk penero bakarnya ini cukup murah dan terbilang ramah di kantong, yaitu Rp55.000. Untuk satu porsi konro bakar ini terdapat 3 potong iga sapi yang tentunya tekstur dagingnya terbilang empuk. Nah, untuk minumannya sendiri, es pisang hijau dan es palu butung masing-masing dibanderol seharga Rp12.000 dan Rp10.000. Untuk rasanya sendiri, makanan Makassar ini memang terbilang otentik dan kaya rempah, seperti lengkuas dan juga jahe. Di situ rasanya sangat enak dan tentunya juga cocok untuk kondisi dinikmati dalam kondisi cuaca yang sedang dingin atau hujan. Seperti kemarin Warta Kota sempat berkunjung ke sana dan merasakan langsung kenikmatan dari coto Makassar di tempat kedai coto Makassar Juanda ini. Nah, gitu juga dengan konro bakarnya, rasa gurih dan manis lebih dominan terasa dari saus kacang yang diguyur di atas potongan iga sapi, dan kemudian ditambah kecap manis yang kemudian diproses dengan dibakar. Nah, bagi Tribuners yang ingin mencicipi kuliner Nusantara khususnya khas Makassar ini, bisa datang ke kedai coto Makassar Juanda Depok. Buka dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Setiap hari bukanya, dan bisa saja langsung datang ke sana untuk mencicipi kuliner khas Makassar lainnya. Ya, demikian rekan Dea yang bisa saya laporkan. Halo. Baik, terima kasih rekan Dipa untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari pemilik coto Makassar Juanda, Asep Mulyana selengkapnya. Yang wajib berdiri kan 2005 oleh Bu Badriah dulu ya. Konsepnya lebih menawarkan khas Makassar sebenarnya. Di sini semua dulu menunya komplit, Pak. Ada coto Makassar, palu mara, ada sop saudara, ada mie titi dulu. Nah, seiring perjalanan di Depok ini yang lebih laku ternyata coto Makassar, sop konro bakar yang familiar ya. Karena kayak mie titi, palu mara itu mungkin orang-orang sini sop saudara juga belum
terlalu ini. Jadi ini dihilangkan lah menu itu sama saya. Oke, jadi ini pertahanannya soto Makassar, sop Ponro sama Iya, soto jadi kita bikin tagline-nya soto Makassar. Jadi yang lebih apa ya, masyarakat luas lebih hafal lah masalah soto gitu ya. Jadi kalau soto lebih gampang gitu. Berarti ini dari 2000 berapa tadi? 2005 Pak. 2005 ya, oke. Berarti kalau boleh dibilang ini warung soto Makassar yang pertama di Depok ya? Betul Pak, kita pertama lah. Dulu di sekitar kita ada 3 sebenarnya. Cuman sering perjalanan pindah yang 2. Oke. Ya, berarti hanya ini yang masih bertahan ya saat ini. Iya, bertahan kita di jalan-jalan. Oke. Ya untuk menu sendiri saya racik dan ada juga yang masak ya kopi. Karena saya masih nyambi ya, masih kerja. Jadi kalau hari-hari biasa tentu ada kopi yang masak. Nanti gantian kadang-kadang Mbak juga libur saya masak juga. Kalau di saat Mbaknya yang masak libur saya masak sendiri. Nah, yang menu yang paling laku di sini apa, Pak? Soto Makassar, konro bakar, sop konro. Ya. Tribuners, jika tadi ada coto Makassar di Juanda Depok, selanjutnya ada soto ayam Pak Trimo bisa menjadi jujukan tempat sarapan saat Anda liburan di Magelang, Jawa Tengah. Seperti namanya, soto ayam Pak Trimo ini menyajikan soto ala Magelangan dengan isian berupa nasi, soun, tauge, ayam suwir, perkedel, dan tahu bacem. Apa sebenarnya yang menjadi perbedaan dengan soto lainnya atau kuliner di sana, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Travel, ada rekan Sinta yang akan memberikan informasinya. Silakan rekan. Ya baik Dea dan teman-teman Tribuners yang lainnya, sebenarnya ada banyak rekomendasi sarapan enak yang bisa teman-teman Tribuners temukan saat liburan di Magelang. Nah, tapi salah satu yang cukup recommended dan cukup terkenal di Magelang yaitu adalah soto ayam Pak Trimo. Jadi kuliner legendaris di Magelang yang satu ini sudah buka sejak tahun 1998 dan memiliki keunikan yaitu berupa lokasinya yang berada di dalam gang. Jadi pengunjung yang ingin mengunjungi soto ayam Pak Trimo ini harus menyusuri gang sempit sejauh 50 meter untuk sampai di soto ayam Pak Trimo. Nah, soto ayam Pak Trimo sendiri menyajikan soto ayam khas Magelang yang berisi nasi, soun, tauge, ayam suwir, perkedel, dan juga ada tambahan berupa tahu bacem. Untuk setiap harinya soto ayam Pak Trimo ini sendiri menyiapkan 10-15 ekor ayam saat weekday, sementara saat akhir pekan atau weekend disiapkan sekitar 25 ekor ayam untuk dijadikan soto ayam. Nah, untuk harganya seporsi soto ayam Pak Trimo ini dibanderol dengan harga Rp14.000. Soto ayam Pak Trimo sendiri berlokasi di Jambon Kidul, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, dan setiap harinya soto ayam Pak Trimo buka dari jam 5.30 sampai pukul 11.30 siang. Terima kasih ya. Baik, terima kasih rekan Sinta untuk informasi Anda. Selamat kembali beraktivitas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Diketahui susu sapi dan susu kambing sepertinya banyak digemari masyarakat karena menyehatkan dan juga mencerdaskan. Terlebih kini juga bisa dinikmati dengan berbagai olahan dan menu yang divariasi. Di Kota Tegal, Jawa Tengah ada kafe yang menyajikan beraneka ragam minuman yang diolah dari susu sapi dan susu kambing, yakni Suju Cafe yang patut Anda singgahi jika sedang berkunjung ke sana. Dan seperti apa, Tribuners, lokasinya juga di mana? Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jateng, ada rekan Fajar Bahrudin yang akan melaporkan. Silakan. Ya, terima kasih Dea. Betul bahwa kita ketahui seluruh masyarakat tahu bahwa susu ini merupakan minuman yang sehat dan mencerdaskan ya jika dikonsumsi, apalagi jika itu merupakan susu murni atau susu segar yang asli, belum ada campuran baik itu susu sapi maupun susu kambing. Nah, di Tegal ya, jadi ada kafe yang memang itu khusus menyediakan berbagai aneka minuman yang merupakan olahan dari susu. Ada susu sapi dan ada juga susu kambing. Nah, itu namanya kafe Suju Cafe, namanya Suju Cafe. Alamatnya ada di Jalan Werkudara nomor 213, Kelurahan Selerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan Suju Cafe ini juga memiliki cabang yang alamatnya ada di Jalan Garuda nomor 24, Desa Babakan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
Nah, Dea, yang menarik bahwa ini sebetulnya merupakan kafe yang legendaris ya. Memang kafe ini berdiri sejak tahun 2000, tetapi cikal bakalnya ini sudah dikenal oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat golongan tua itu sejak tahun 1980-an. Jadi dulu ini di alamat di Jalan Werkudara ada peternakan sapi perah yang itu ada puluhan sapi milik Haji Sarip. Nah, sejak Haji Sarip itu memiliki peternakan itu, jadi setiap pagi dan sore hari Haji Sarip ini selalu menjual susu sapi segar atau murni ini di depan rumahnya. Dan semakin ke sini, sejak tahun 2000-an, anaknya ini lebih memilih untuk melanjutkan usaha orang tuanya dengan mendirikan kafe. Dan untuk susunya sendiri, anak dari Haji Sarip ini mengambilnya dari daerah Salatiga. Jadi ada pilihan susu sapi segar dan susu kambing segar. Nah, kami juga sempat mencoba di situ dan memang rasanya itu enak ya, kita bilang enak, dan rasanya itu tidak terlalu amis juga, tidak amis, ibaratnya rasanya itu pas. Dan di sini ada berbagai menu. Dari menu yang original, itu ada original susu kambing dan susu sapi. Yang gelas kecil itu harganya mulai 7 ribuan. Tetapi ada juga menu-menu yang itu sudah menu modern, diantaranya yang favorit itu ada cappuccino susu, lalu ada milkshake susu durian ya. Dan kemudian ada juga minuman yang itu menjadi favorit masyarakat di kalangan dewasa menu ketua, yaitu ada susu telur madu jahe atau STMJ dan susu jahe rempah. Dan kemudian bagi anak-anak itu juga ada es lilin yang itu berasal dari susu yang harganya cukup murah, sekitar 2.500. Dan kemudian di sini juga ada makanan pendamping, ada berbagai makanan pendamping seperti ada roti bakar, lalu ada roti Mariam, ada kebab, ada jamur enoki, lalu ada cireng dan sebagainya. Dan kafe di sini itu buka setiap pukul 5 pagi hingga 10 malam. Dan masyarakat di situ bisa menikmati berbagai fasilitas seperti wifi gratis, lalu ada juga ruang pertemuan atau ruang tersendiri yang itu bisa menjadi tempat meeting atau tempat rapat bagi masyarakat yang ke situ, Dea. Seperti itu. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan juga hasil wawancara rekan kami bersama pemilik dari Suju Cafe Tegal dan juga satu di antara pembeli di sana. Selengkapnya. Ya, ini namanya Suju Cafe. Dipanjangkannya sebenarnya nama panjangnya Suju Cafe Maju, tapi disingkat dengan Suju. Di sini menunya yang paling favorit ada cappuccino, ada susu coklat, STMJ, dan yang kekinian sekarang ada milkshake durian asli, ada susu jahe rempah. Kalau makanan pendampingnya banyak, ada roti bakar, roti Mariam, kebab, yang sekarang lagi bukan juga jamur enoki, durian dan sebagainya. Isti sudah sering datang ke kafe Suju ini? Sudah sering. Biasanya kalau datang ke kafe ini yang dipesan menu apa, Mbak? Seringnya sih susu coklat, paling milkshake coklat. Kalau menurut Mbak Isi, rasa dari hidangan susu yang ada di sini bagaimana, Mbak? Enak, soalnya alasannya itu susu banget sih ya, rasa bagus. Gak bosenin. Masih di Jawa Tengah, Tribuners, selanjutnya informasi seputar sekaten yang merupakan salah satu aset budaya yang masih terus dirayakan dan dilestarikan oleh masyarakat di Kota Solo untuk memperingati Maulid Nabi. Setelah 2 tahun sempat vakum akibat pandemi COVID-19, sekaten kini kembali digelar dengan lebih meriah dari perayaan-perayaan sebelumnya. Sekaten menjadi warisan budaya Kota Solo, Jawa Tengah yang bertabur tradisi sejarah. Setiap tahunnya perayaan sekaten digelar di Keraton Surakarta tiap bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 6 hingga 12. Sebelum melaksanakan upacara adat termasuk sekaten, Keraton Surakarta akan melangsungkan wilujengan atau selamatan. Setelah itu, Keraton Surakarta menggelar prosesi Nios Gongso, yakni proses di mana gamelan yang disimpan di dalam Keraton Surakarta akan dibawa ke halaman Masjid Agung untuk dibunyikan selama 7 hari 7 malam.
Proses terakhir yang juga merupakan puncak acara adalah Grebek Maulid atau gunungan yang berisi hasil bumi dikirap dari Keraton Surakarta menuju halaman Masjid Agung yang kemudian biasanya akan diperebutkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, pihak Keraton Surakarta biasanya juga menggelar pasar rakyat selama 1 bulan penuh untuk memeriahkan perayaan Sekaten. Dalam acara ini terdapat aneka wahana permainan yang menjadi favorit seperti ombak banyu, tong setan, kincir angin, kora-kora, dan masih banyak lagi. Masyarakat juga bisa memanfaatkan pasar rakyat untuk berburu kuliner, souvenir oleh-oleh, hingga pakaian khas kota Solo. Tahun ini acara berlangsung selama 1 bulan penuh mulai tanggal lagi nih bersama dengan Mutiara di Fakta Drama Korea. Wah, kali ini kita akan membahas salah satu drama Korea yang baru aja tayang, jadi baru sekitar 6 episode gitu kan. Dan drama ini itu merupakan genre thriller yang dikemas dalam 12 episode. Nah, drama ini yang akan dibahas adalah drama Little Woman. Nah, mungkin udah banyak nih seliweran tentang potongan-potongan ataupun trailer dari drama Korea Little Woman ini di Instagram, TikTok, ataupun sosial media yang lainnya. Karena drama ini tuh bisa dikatakan sebagai drama yang tayangan perdananya memiliki rating yang cukup bagus nih Tribunar. Mungkin sebelum Mutiara ngobrolin tentang pemain-pemain dari drama Little Woman dan juga ratingnya, Mutiara akan sedikit membahas tentang sinopsis dari drama Little Woman. Jadi Tribuners, fakta dari sinopsis drama Little Woman ini memang menceritakan kisah dari 3 bersaudara. Nah, 3 bersaudara ini mereka perempuan semua, dimana ada kakak pertama, kakak kedua, dan juga anak ketiga. Nah, yang pertama ini diperankan oleh Kim Go Eun, udah itu yang kedua diperankan oleh Nam Ji Hyun, dan yang ketiga itu diperankan oleh Park Ji Hoon. Dan untuk episode awal gitu kan, untuk di episode pembuka itu memang drama ini tuh menyajikan kisah bisa dikatakan tentang kemiskinan ya, karena memang 3 bersaudara ini berasal dari keluarga yang bisa dikatakan memang kekurangan dalam segi ekonomi. Terus juga di drama ini diceritakan kalau anak pertama yang diperankan oleh Kim Go Eun, atau kalau di drama ini tuh nama Kim Go Eun adalah Oh In Jo. Nah, Oh In Jo ini di lingkungan pekerjaan dia merasa dikucilkan dari segi sosial karena latar belakang pendidikannya yang berbeda dengan teman-temannya, di mana teman-temannya itu banyak banget nih yang katanya lulusan dari perguruan tinggi negeri bergengsi di Korea Selatan ataupun dari luar negeri gitu kan. Sedangkan Oh In Jo ini hanya lulusan S2 di salah satu universitas biasa saja gitu kan di Korea, dan dia di pekerjaannya itu tuh mendapatkan diskriminasi. Dan untungnya di pekerjaannya itu In Jo ini memiliki salah satu sahabatnya. Tapi nih Tribuners, udah di awal episode aja itu kita udah dikasih kisah yang cukup misterius gitu kan. Jadi dimana In Jo ini cuma punya satu-satunya sahabat di perkantoran atau di dunia kerja dia, dan si sahabatnya ini ternyata memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan disitulah In Jo mulai merasa sangat sedih gitu kan, karena memang dia adalah sahabat satu-satunya In Jo di dunia kantor gitu kan, di dunia kerja. Belum lagi kisah kematiannya itu ternyata memberikan tanda tanya besar atau cukup misterius gitu. Kok bisa sih sahabatnya itu yang seperti biasa-biasa saja, tapi kok dia sampai mengakhiri hidupnya. Dan si In Jo pun akhirnya mencari tahu nih bagaimana kok bisa temannya itu bisa mengakhiri hidupnya dan sebagainya Tribuners. Lalu anak keduanya ini yang diperankan oleh Nam Ji Hyun, atau kalau misalkan di dramanya namanya Oh
In Kyung. Ya, jadi Tribuners, kalau Nam Ji Hyun ini atau Oh In Kyung ini dia bekerja sebagai reporter di salah satu perusahaan media swasta ya. Jadi dia tuh meliput berbagai macam peristiwa biasa gitu kan. Dan dia ini termasuk tipikal orang yang cukup idealis atau percaya terkait dengan fakta dan juga kebenaran gitu. Lalu si bungsu yang diperankan oleh Park Ji Hoo itu namanya Oh In Hye. Nah, Oh In Hye ini adalah adik mereka gitu kan, atau anak bungsu dari 3 bersaudara, dan dia ini memiliki semacam keistimewaan karena dia ini memiliki bakat di dunia seni, di mana dia tuh sangat pintar melukis. Bahkan dia pun masuk sekolah SMA yang sangat bergengsi nih di Korea Selatan karena bakatnya dia itu tadi gitu kan. Terus kalau misalkan berbicara tentang orang tuanya, jadi di drama Little Woman ini ternyata orang tua dari mereka bertiga itu memang udah nggak peduli lagi gitu loh dengan anaknya. Jadi ya udah, mereka bertiga itu hidup, ibarat kata hidup sendiri, memikirkan bagaimana kelanjutan kisah hidup mereka yang dipenuhi dengan kekurangan gitu kan. Pokoknya yang dipikiran Injo sebagai anak pertama, gimana caranya dia nggak kekurangan uang gitu kan, biar adik-adiknya itu nggak merasa kekurangan gitu. Dan di saat kematian sahabatnya Injo, di situ ternyata nih Tribuners, sahabatnya itu menyisihkan atau memberikan uang sebesar 70 miliar cash, jadi di dalam tas gitu kan. Jadi di situ ada wasiat itu kalau misalkan uang itu memang diberikan untuk Injo gitu kan. Dan akhirnya Injo pun sebenarnya bingung, dia stres karena satu sisi kenapa sahabatnya kok mengakhiri hidup padahal punya uang sebanyak ini, dan kenapa harus uangnya dikasih ke Injo gitu kan. Jadi dia bingung antara dia harus memilih untuk melaporkannya, menggunakannya, atau bagaimana gitu kan dengan uang yang bisa dikatakan banyak ya gitu kan, 70 miliar secara cash gitu. Namun ternyata adiknya ya ini Oh In Kyung dia nggak setuju kalau kakaknya itu menggunakan uang tersebut, karena bagi dia uang tersebut itu uang haram lah gitu istilahnya. Nggak tahu ini sumbernya dari mana gitu kan, nggak tahu ini uangnya siapa gitu. Terus juga adalah scene atau adegan di mana akhirnya ketiga bersaudara ini bertemu dengan salah satu orang terkaya di Korea Selatan lah gitu. Dan dia ini merupakan pengacara yang akan mencalonkan diri menjadi seorang pimpinan di, kalau nggak salah sih sebagai wali kota gitu. Nah disitulah nanti akan muncul problem-problem atau kisah misterius yang memang nanti berkaitan dengan kematian sahabatnya Injo. Nah mungkin Tribuners itu aja di sinopsisnya, kurang lebih itu Mutiara menceritakan gimana sih gambaran episode 1, 2, 3, 4. Jadi memang ini drama agak sedikit bikin penasaran gitu kan. Kalau kemarin kita Big Mouth itu kan udah berakhir nih ya, dan set ending gitu kan, dan dramanya itu memang thriller dan kita udah tahu Big Mouth-nya siapa. Tapi kalau di drama Little Woman ini kita akan dibuat penasaran dengan setiap kasus-kasus yang terjadi, misalkan pembunuhan dan sebagainya, di mana itu ada tanda gitu kan, ada misteri di balik setiap kasus ini. Jadi kalau misalkan ada kayak temennya Injo itu kan dia mengakhiri hidupnya, ternyata di ruangannya itu ada anggrek warnanya kalau nggak salah ungu. Jadi anggrek ini tuh menandakan kemisteriusan dari jalan cerita drama Korea Little Woman ini. Wah, pokoknya Tribuners yang penasaran langsung aja nonton, karena ini tuh disediakan di salah satu aplikasi berbayar di ponsel Tribuners yang bisa Tribuners tonton kapan saja gitu kan. Terus selanjutnya setelah kita berbicara masalah sinopsis, kita akan berbicara masalah rating di Tribuners. Ternyata drama Little Woman yang memang digadang-gadang akan sangat bagus dan menyuguhkan cerita yang unpredictable dan ceritanya nggak bisa ditebak ini kira-kira endingnya bakal kayak gimana sih. Nah ternyata drama ini untuk tayang perdananya sendiri itu udah bisa menembus rating 6,7% nih. Ini tuh menurut Nielsen Korea ya. Jadi maaf Tribuners, jadi ternyata dramanya ini itu menembus 6,4% pada episode pertama. Ini menurut data dari Nielsen Korea yang dilansir dari Sompi. Dan episode keduanya gak disangka-sangka malah mengalami penaikan bahkan sampai digit 7 nih, yaitu ratingnya 7,7%.
Memang menurut Mutiara, dari sudut pandang Muti sebagai seorang penonton drama Korea, bisa dikatakan kalau Little Woman ini menyuguhkan cerita yang menarik dan kita tuh selalu penasaran dengan episode yang akan datang. Episode 1 nih kan selalu dia menampilkan ending-ending yang gantung gitu. Jadi ngebuat kita tuh tertarik dan menanti episode-episode selanjutnya. Jadi wajar banget kalau misalkan drama Little Woman ini mendapatkan rating yang cukup tinggi di tayangan perdana, bahkan udah sampai episode 6, ini kan kemarin 6 kalau nggak salah, itu selalu mengalami penaikan rating dari drama Little Woman ini, Tribuners. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang para pemainnya. Bagi para penggemar drama Korea mungkin udah gak asing sama yang namanya Kim Go Eun gitu kan. Karena Kim Go Eun ini sebagai salah satu pemain di drama Little Woman, dia ini selalu menyuguhkan acting yang luar biasa epic gitu kan, mendalami banget gitu. Apalagi kalau udah disuruh memerankan adegan-adegan yang berhubungan dengan kesedihan, nangis dan sebagainya, kayaknya setiap penonton itu akan tersentuh gitu dengan aktingnya Kim Go Eun, udah gak diragukan lagi. Dan dia ini terkenal lewat salah satu drama Korea dia dengan judul kalau nggak salah Goblin gitu. Nah, dari situlah nama dia memang terus bermunculan, bahkan dia sering mendapatkan penghargaan sebagai Best Actress gitu kan, karena memang aktingnya dia tidak usah diragukan lagi. Lalu yang kedua itu Nam Ji Hyun. Ya, Nam Ji Hyun juga sebenarnya aktingnya sangat luar biasa. Apalagi nih Tribuners, chemistry dari ketiga pemeran utama ini, ketiga kakak beradik ini kan, bertiga bersaudara perempuan ini antara Kim Go Eun, Nam Ji Hyun dan Park Ji Woo itu emang bisa dikatakan bagus banget gitu chemistry yang dapat lah. Kayak jadi kita itu nonton kayak nontonin kehidupan apa ya, tiga bersaudara perempuan di real life gitu loh karena nonton ini gitu. Terus Nam Ji Hyun ya, Tribuners mungkin tahu Nam Ji Hyun ini beberapa kali memang telah tampil di beberapa drama gitu kan. Kayak contohnya waktu itu dia pernah main sama Ji Chang Wook di Suspicious Partner. Terus dia juga pernah main di drama 365 hari, 365 days gitu. Dan dia memang beberapa kali seliweran, dan untuk aktingnya pun bisa Muti katakan emang keren banget gitu. Dan untuk yang terakhir itu namanya Park Ji Woo, si bungsu gitu kan. Si bungsu ini udah cantik, masih muda, dan aktingnya pun keren sih. Dia bisa memerankan sosok anak bungsu yang sebenarnya mungkin orang-orang pikir kalau anak bungsu itu manja dan sebagainya, tapi di Little Woman ini dia memerankan sosok anak bungsu yang sebenarnya memikirkan kedua kakaknya, memikirkan keluarganya, dan dia pun harus mengalah gitu kan. Ya memang luar biasa sekali akting dari ketiga pemeran utamanya ini, patut banget nih untuk untuk ditonton gitu, dan sangat menarik jalur ceritanya di Tribuners. Terus ternyata di Tribuners ada fakta lain, selain dari para pemainnya yang keren-keren, alur ceritanya yang gak ketebak gitu, ternyata fakta lainnya adalah Little Woman ini diadopsi dari salah satu webtoon gitu loh, kayak buku, dimana katanya Little Woman ini adaptasi dari novel ternyata di Tribuners. Jadi Little Woman ini adaptasi dari novel sastrawan Amerika Little Woman yang bernama Louisa May Alcott dengan judul yang sama. Jadi cerita dari Little Woman ini ternyata adopsi dari novel asal Amerika. Jadi memang udah nggak diragukan lagi nih Tribuners. Untuk Tribuners yang penasaran sih gimana nih kan kelanjutan dari kisah Little Woman, dari perjalanan mereka, terus uang 7 miliarnya itu gimana, endingnya akan seperti apa, Tribuners langsung bisa tonton aja di aplikasi di handphone Tribuners, kapanpun bisa ditonton, dan episodenya hanya 12 episode, dan saat ini sudah mulai berapa ya, 6 episode kalau nggak salah deh. Pokoknya ditonton karena memang ceritanya seru banget. Nah Tribuners, mungkin itu aja nih obrolan Mutiara dengan Tribuners terkait dengan fakta drama Korea Little Woman yang udah tayang. Jangan lupa untuk tonton ya.
Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Kali ini Wisata Lampung sedang ada di Vintage Car Wars. Cuci mobil sekarang bisa sambil mengkafe dengan nuansa klasik ala Texas di Vintage Car Wars, yaitu terletak di Jalan Ria Kudu, Kota Bandar Lampung. Vintage Car Wash merupakan tempat cuci mobil yang juga menyertakan kafe kopi atau coffee shop di dalamnya. Berdasarkan penelusuran tribunlampungtravel.com, Vintage Car Wash baru buka sebagai tempat cuci mobil dengan kafe 3 bulan lalu. Namun usaha cuci mobil sudah berjalan sejak tahun 2013. Coffee shop di Vintage Car Wash menyajikan nuansa super klasik di era 70-an. Konsumen bisa terbawa suasana layaknya berada di dalam bar klasik ala Texas. Di dalam ruangan berlantai 2 tersebut terdapat dekorasi seperti display Vespa Lambretta era 1966, koleksi motor mini Harley dan juga Harley, lukisan, benda-benda antik, mural, hingga dekorasi jenis kawat pembatas sel penjara. Diketahui wajah vintage sudah begitu terlihat juga dari luar. Tepat di atas bangunan coffee shop menempel ratusan jendela lawas berwarna-warni. Diketahui melalui Jimbo, yaitu manajer Vintage Car Wash, mobil antik biasanya disewakan untuk keperluan fotografi dan juga pengiringan pengantin. Jimbo mengatakan, mobil tersebut bukan satu-satunya yang bisa disewakan. Total ada sekitar 7 mobil dan juga 10 motor klasik di sana. Pada bagian luar juga terlihat satu outlet belanja yang menjual berbagai macam merchandise dengan ilustrasi vintage dari Vintage Car Wash. Merchandise tersebut antara lain kaos oblong, gantungan kunci, kaos kaki, parfum, sepatu, dan lain-lain. Coffee shop Vintage Car Wash berguna untuk menyediakan ruang bagi konsumen yang sedang cuci mobil agar tidak bosan. Namun, coffee shop tidak menutup ruang bagi para konsumen umum yang hanya ingin sekedar nongkrong. Terdapat menu makanan dan juga minuman kopi serta non-kopi. Fasilitas seperti wifi, panggung musik, ruang AC dan non-AC, toilet dan juga musola juga lengkap tersedia.
Selain sebagai tempat cuci mobil beserta dengan kafe, Vintage Car Wash juga menyewakan mobil Ford antik. Saat dikunjungi oleh tribunlampungtravel.com, kadangkala satu mobil antik biru era 1940-an berjenis Ford terparkir tepat di depan bangunan Vintage Car Wash. Masih ada 7 mobil berjenis lain seperti Ford, Chevrolet, sampai mobil lawas yang sempat dipakai oleh Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Sementara untuk motor klasik di Vintage Car Wash berjumlah 10 yang bisa disewakan. Harga sewa mobil diketahui mulai dari 1 juta sampai dengan 1,5 juta. Adapun jenis makanan dan juga minuman tersedia beraneka ragam. Menu khas atau signature Vintage Car Wash dinamakan dengan nama otomotif seperti Lambretta, Riway, Vincer, Chevy, RWV, dan juga lain-lain. Menu minuman jenis kopi mocktail paling laris di Vintage Car Wash. Sedangkan pada menu makanan, nasi goreng vintage yang jadi favorit konsumen. Harga makanan dan juga minuman terjangkau sekali, yakni mulai dari 13.000 sampai dengan 30.000 saja. Sementara untuk jasa cuci mobil, yakni sebesar 40.000 untuk semua jenis mobil. Vintage Car Wash sering juga dijadikan lokasi pertemuan komunitas terutama pecinta motor dan juga mobil antik. Pertunjukan musik akustik dan juga band diselenggarakan setiap hari Jumat dan juga Sabtu. Vintage Car Wash buka setiap hari mulai pukul 8 pagi, sedangkan untuk jasa mobil buka sampai dengan jam 8 malam. Dan untuk coffee shopnya buka sampai jam 10 malam. Adapun lokasi ataupun rutenya, Vintage Car Wash berlokasi di Jalan Raya Kudu, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan penelusuran tribunlampungtravel.com, Vintage Car Wash hanya berjarak 2 km dari kampus ITERA. Sedangkan jarak dengan pusat Kota Bandar Lampung sekitar 12 km. Lokasinya sangat tepat di pinggir jalan raya, mudah dijangkau oleh siapapun dan jenis kendaraan darat. Petunjuk rute dari ITERA, pergi ke arah selatan melalui Jalan Terusan Raya Kudu.
Terus ikuti jalan hingga menemukan persimpangan jalan. Kemudian ambil jalan ke kiri masuk Jalan Riyakudu. Setelah 800 meter, maka akan sampai di Vintage Car Wash di sisi kiri jalan. Petunjuk rute dari Tugu Adipura. Pergi keluar bundaran menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani. Setelah 650 meter belok ke kanan ke Jalan Kartini. Belok terus sampai 4,2 km, lalu belok ke kanan ke Jalan Sultan Agung. Terus ambil jalan lurus sampai sekitar 6,4 km, maka akan sampai di Vintage Car Wash setelah 170 meter. Baiklah Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di Vintage Car Wash.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Krisnala Syaifah di Bincang UMKM. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan dari owner dari Pucuk Menter dan Kerang Ngamprak. Yang itu di sini ada Mas Gunawan. Halo Mas. Halo Mas. Selamat siang. Nah, Mas Gunawan ini adalah owner dari Kerang Ngamprak, benar ya? Dan Pucuk Menter. Ini namanya cukup unik sekali sih Mas. Mungkin Mas Gunawan bisa perkenalan diri dulu dengan Tribuners di rumah. Namanya siapa dan mungkin kesibukannya apa? Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Gunawan. Sibukan saya sehari-hari ngurus UMKM, ngurus kuliner saya gitu. Saya selaku owner dari Pucuk Menter dan Kerang Ngamprak. Oke, jadi memang kesibukan sehari-harinya masih ngurus usaha ya. Gitu. Selain itu memang sudah bekerja di tempat lain atau kuliah atau gimana Mas? Kalau saya sedang menyelesaikan sarjana, sekarang semester akhir ya, nyambi jualan aja sih Mbak. Wow, kesibukannya. keren banget. Ini masih kuliah tapi sudah punya usaha sendiri nih Mas ya. Dan usahanya juga bisa terbilang sudah cukup lumayan pesat ini Mas nih ya kan. Nah, selain ada Kerang Ngamprak, ada apa lagi sih Mas kira-kira di bisnis Mas ini? Selain ada Kerang Ngamprak, kita ada hotpot dan grill. Terus minumannya kita ada alpukat kocok sama duren. Oke, alpukat kocok dan duren. Iya. Mas Gunawan bisa ceritakan nggak awal mula merintis karir ini seperti apa? Awal mula merintis usaha ini Mbak ya, awalnya saya kerja di Tangerang gitu, tahun 2019 dan tahun 2020 itu pandemi. Di masa pandemi itu saya bekerja hanya paruh waktu gitu, jadi saya memutuskan untuk resign dari kerjaan saya, pulang buka usaha inilah. Awalnya saya buka usaha itu cuma minumannya saja Mbak, Pucuk Menternya saja gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, saya diperkenalkan dengan Kerang Ngamprak itu. Dan saya tertarik karena memang sangat jarang ya Mbak yang jual seafood seperti itu gitu. Akhirnya saya bukalah seafood itu. Jadi memang didasari dari pandemi kemarin ya, dan memang kerja juga sulit, mungkin jadi buka usaha sendiri aja gitu kan ya. Dan awalnya memang bisnisnya dari minuman doang. Dari minuman saja. Ini yang alpukat ini aja. Alpukat kocok sama duren kocok. Alpukat kocok dan duren kocok. Iya. Kalau alpukat kocok itu sampai sekarang masih ada tapi ya? Masih ada Mbak ya, kita. alpukat dan juga duren. Nah, alpukat ini diapain sih Mas gitu? Maksudnya olahannya gitu, kalau dijadikan minuman. Kalau jus kan mungkin udah biasa ya. Jadi dari alpukat kita buka, kita kocok aja pakai kocokan telur gitu. Jadi nanti kita campur sama susu, gula, sama es gitu. Jadi memang di blend jadi satu. Iya, cuman Kalau durennya? durennya sama kita olah sama, cuman kita nggak pakai blender gitu biar nggak terlalu halus gitu. Masih ada bulir-bulir alpukatnya gitu. Jadi memang customer suka yang tidak terlalu halus gitu ya? Memang permintaannya seperti itu karena bulir-bulir alpukatnya masih terasa gitu Mbak. Gitu. Nah, alpukat kocok. Nah, alpukat kocok ini juga ada berapa jenisnya tuh Mas untuk varian apa aja gitu? Atau hanya ada satu varian aja? Alpukat kocok itu ada 4 varian Mbak. Kita setiap varian itu kita beda-beda toppingnya gitu. Ada untuk satu alpukat spesial itu toppingnya kita campur jadi satu. Alpukat spesial itu toppingnya ada apa aja tuh? Toppingnya ada keju, Milo, terus ada spesial itu. Spesial untuk semua ya. Terus sama Oreo. Oreo. Nah, yang paling best seller dan banyak digandrungi itu yang mana? Kalau alpukat Milo itu paling best seller. Milo paling best seller banget. Itu harganya berapa sih? Harganya kalau alpukat original sendiri itu 8.000 Mbak. Iya. Murah banget loh, Tribuners. Aku pikir bisa sampai belasan ribu ya, bahkan puluhan. Kalau untuk pakai topping kita tambahan topping 2.000, jadi 10.000. Ya. Nah, kalau spesial tadi? Spesial tadi tambahan topping hanya 3.000. Jadi Jadi 13.000 alpukat kocok. Kalau untuk olahan durennya diapain nih? Apakah sama kayak duren kocok atau ada sup duren juga? cuman ini Mbak, minuman duren aja, nggak ada sup durennya gitu. Oke, tapi ini duren asli atau sari-sarinya aja nih? Duren asli Mbak, kita pakai daging duren asli. Oke. Pakai daging duren ya.
Tribuners ya. Nah kalau untuk harganya gimana? Sama atau berbeda? Kalau untuk harga durian lebih tinggi Mbak, karena bahan bakunya memang lebih tinggi gitu. Lebih mahal ya? Iya. Berapa tuh harganya? Kalau durian mulai dari 10.000 sampai 15.000. 10.000 sampai 15.000. Jadi memang start di harga puluhan ribu aja ya, belum sampai yang 30.000 gitu belum ya? Belum sampai Mbak. Konsepnya marketnya gimana nih? Memang low price atau gimana? Iya Mbak, low price, karena pasaran kita memang kita ngejaring pasaran yang menengah ke bawah. Anak-anak sekolah. Anak-anak biasa. Iya. Kita tahu sendiri uang jajan mereka memang sebatas itu, udah pengen makannya juga makanan yang enak. Iya. Gitu. Jadi karena ada peluang output masyarakat yang juga nanti terjadi di kita bisnis. Sekarang kita mau ke kerang nampaknya nih Mas ya. Kerang nampak itu kan berarti namanya seafood. Ya, tapi salah satu jenis kuliner seafood. Gitu. Kenapa sih kalau bisa memilih dan menetapkan berkuliner di pada akhirnya gitu? Jadi pada awalnya itu saya diperkenalkan seafood itu dari teman saya. Tuh. Karena memang di daerah saya awalnya saya buka kan di daerah Kalianda gitu. Ya. Memang asli sana dan awal buka pun di sana gitu kan. Di sana memang jarang yang ada kuliner seafood gitu. Pokoknya jarang, akhirnya saya dikenalin sama teman saya dan saya coba-coba untuk buka dan ternyata respon dari warga sana tuh bagus gitu Mbak. Ya. Itu Mas mengetahui bagus respon dari masyarakat itu gimana cara tahu? Karena omset saya itu lebih dari perkiraan saya gitu Mbak. Awal-awal saya buka itu. Awal buka ya, mungkin kalau awal buka oke lah gitu. Iya. Seterusnya kesini gimana? Masih tetap? Seterusnya masih tetap sih Mbak. Mungkin perubahan sedikit di pas pandemi. Ada penurunan sedikit waktu tahun 2021 karena pandemi itu semakin ramai di Lampung ya. Tapi untuk sekarang ini mulai tahun 2002 ini udah naik lagi sih Mbak. Jadi artinya memang seafood ini diterima baik oleh masyarakat yang ada di sana. Iya, alhamdulillah. Untuk di seafood ini sendiri ada nggak sih Mas kayak kesulitannya lah gitu? Karena kan kita tahu di setiap usaha dan bisnis makanan, entah itu fashion, makanan yang lainnya sih, dan sebagainya itu juga ada yang seperti ini. Kalau di seafood ini kesulitannya itu kayak dari bahan bakunya Mbak. Bahan bakunya kan kita nggak bisa milih karena kita dikirim dari supplier gitu. Kadang dikirim dari supplier itu ada bahan baku yang tidak fresh gitu. Karena untuk seafood sendiri kan lumayan jauh ya Mbak. Kalau kita harus ngambil ke tempatnya langsung gitu. Jadi kita pakai jasa pengiriman gitu. Pas sampai ke tempat ternyata kurang fresh itu. Ya akhirnya kita nggak punya bahan baku. Ya mau nggak mau kita gitu. Nunggu besok lagi karena pemesanan seafood kan H-1. Nggak bisa. itu kendalanya ya? Iya, kendalanya gitu. Di bahan baku itu tadi gitu kan. Yeah. Memang kalau seafood memang itu kalau seafood enaknya fresh. Jadi kalau seafood nggak fresh lagi itu sama aja kayak kita makan ikan. Gimana sih Mas kalau kita udah nggak enak udah basi kan kita nggak enak juga ya pemakanannya juga. Oke. Nah selain itu nih Mas, kalau kelebihannya sendiri dari seafood ini apa? Kelebihannya dari seafood itu kayak banyak diminati anak-anak muda zaman sekarang gitu Mbak. Terus ya tinggal kita pintar mengolahnya sih Mbak, karena seafood itu sebenarnya enak sih Mbak. Memang sebenarnya enak dan mungkin bisa diterima di semua lidah gitu. Iya. Nah oke, pertanyaan saya adalah seafood di Lampung, kita berbicara soal Lampung dulu kan gitu. Seafood di Lampung tuh banyak banget yang jualan Mas, bahkan lebih banyak yang terkenal. Tapi apa yang membedakan seafood? Yang menjadi ciri khas kita itu kerang ngamprak, kita makannya langsung diamprakin di atas meja. Oh, gitu. jadi memang ngamprak ini namanya itu kayak biar langsung ngamprak gitu. Iya, gitu. Itu nama dari mana itu Mas?
kayak dari bahasa Jawa gitu sih Mbak, ngangprak gitu. Jadi kita tanpa alat bantu, alat makan seperti piring atau mangkok gitu. Cuman kita alasin plastik, kita angkrakin di meja gitu. Jadi tapi kalau mau minta tambahan bisa dong kayak apa namanya sendok ataupun piring bisa ya? Bisa. Tapi memang yang lebih spesialnya adalah di kerang ngangprak ini langsung pada tempatnya itu ya Mas ya, yang itu menjadikan ciri khas dari kerang ngangprak ini sendiri gitu. Nah selain itu saya mau tanya untuk varian dari sausnya, ada berapa varian? Ada 4 varian Mbak. 4 varian? Iya, 4 varian. Oke, karena biasanya saya dengar ada di tempat saya makan itu biasanya cuma 2 kan, saus tiram dan lada hitam kan. Nah kalau di kerang ngangprak ini ada apa aja nih Mas? Di kerang ngangprak ada saus padang, saus tiram, saus lada hitam, sama saus pedas manis. Saus pedas manis, wah ini cocok banget nih buat Tribuners mungkin ya yang pecinta seafood tapi bosen karena sausnya cuma itu aja. Ini bisa mampir ya Mas ya ke kerang ngangprak ini Tribuners ya. Nanti alamatnya bakal kita share di akhir video ini, oke? Jadi jangan kemana-mana. Nah Mas, selain itu yang paling best sellernya apa nih? Yang paling best seller saus padang. Saus padang. Kenapa kok orang pada pilihnya saus padang? Mungkin lebih otentik ya rasanya ya gitu. Karena kalau saus tiram atau saus lada hitam itu sudah terlalu banyak gitu, maksudnya di berbagai warung seafood mungkin ada gitu kan. Nah kalau untuk isiannya sendiri ini ada apa aja sih di seafood ini? Isiannya sendiri itu kalau paket ngangprak itu Mbak, itu ada kerang, kepiting, udang, cumi, sama jagung manis. Jagung manis Ya. itu, oh ya berarti dia per paket? Iya per paket. Per paketnya itu ada paket apa aja nih Mas? Ini Tribuners nih bingung gitu di rumah. Jadi biar datang langsung bisa menentukan pilihan nih Mas. Oke, bisa jelasin. Kalau paket reguler, kalau kita ada paket reguler itu hanya misal kerangnya saja, udangnya saja, atau kepitingnya saja gitu kan. Ada juga lobster gitu. Ada lobster juga. Nah ada juga paket ngangprak kalau kita misal bawa pasangan atau bawa keluarga, itu ada paket ngangprak berdua, ada ngangprak bertiga, ngangprak berempat. Tergantung dari personel yang kita bawa. Iya gitu. Ini unik banget loh, bisa menyesuaikan dengan anggota yang kita bawa gitu. Jadi kan mungkin kalau takut untuk berdua nggak cukup, jadi bisa bertiga. Bisa bertiga, iya. Wow. Nah kalau untuk harga nih Mas, mungkin Tribuners itu mikir kayak seafoodnya mahal nih pasti gitu kan, karena kan bisa divariasikan anggota berapa orang nih, tapi sebenarnya bener mahal apa affordable sih Mas? Sebenarnya nggak terlalu mahal sih Mbak ya, karena kita untuk paket berdua itu kita cuma 60.000. 60.000 untuk paket berdua dan sudah free nasi. Wow, ini bener-bener deh kerang ngangprak ini sepertinya pengen sekali untuk kita berjelajah ke sana gitu. 60.000 tuh Mas ya. Itu kan sudah dapat ukuran apa? Ada size-nya kah atau gimana? Kalau saya nggak ada sih Mbak, mungkin kita sesuaikan untuk porsi berdua gitu. Jadi memang kalian porsi dari 2 orangnya itu atau berapa banyak orang gitu ya. Oke. Nah selain itu ada apa lagi tuh di sana? Ada grill sama sabu-sabu. Grill sama sabu-sabu. Nah, kalau grillnya sendiri ada apa aja tuh? Grillnya kita cuma ada paket aja sih Mbak, paket berdua sama berempat itu. Paket berdua itu di range harga 40.000. 40.000, dia memang jauh lebih murah ya? Jauh lebih murah. Itu sudah free nasi juga. Sudah free nasi juga. Nah, itu mereka mendapatkan apa aja tuh? Itu isiannya grill itu ada daging slice, beef slice, daging ayam, ditambah sama udang, cumi, sama seafood olahan gitu Mbak, seafood frozen gitu. Frozen, nanti itu bisa tergantung dari orang yang mau apa ya? Ya. Pakai kuah bisa mungkin ya. Kalau dia emang pesen yang grill dibakar gitu, kita siapkan panggangan. Cuman kalau pesen sabu-sabu kita siapkan kuahnya. Kalau keduanya bisa? Bisa pesen keduanya. Kalau di sabu-sabu sendiri itu harganya berapa?
Sabu-sabu sama, kita harga 40.000 untuk paket berdua. Itu juga sudah free nasi juga. Sudah free nasi juga ya. Wow, ini memang mengusung tema dan konsep pelajar sekali ya Mas ya. Karena ini harganya lumayan murah banget loh Tribuners kalau untuk seafood, shabu-shabu dan juga grillan di harga di under 60.000 lah bisa dibilang. Belum sampai 100.000 ya Mas ya. Nah, dan juga ada varian beberapa minuman yang disediakan juga di sana seperti alpukat kocok dan juga ada durian kocoknya ya. Nah, kalau dari ketiga items ini yang paling menjadi ikonik dari Pucuk Menteng ini apa sih? Ikoniknya sebenarnya seafoodnya sih Mbak, kerang lebih menonjol ke seafoodnya. Iya. Oke, sampai sejauh ini jam operasionalnya bagaimana? Kalau jam operasionalnya kita buka dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Jam 11 siang sampai dengan jam 10 malam, tapi setiap hari kita ya? buka setiap hari. Nah, Mas untuk kita kembali lagi ke seafood ya. Seafood ini kan apa namanya banyak jenisnya. Tadi juga kan sudah dibilang ada banyak sekali sausnya gitu. Tapi apa sih yang membedakan saus di cita rasa kerang ngeprak ini dengan yang lainnya gitu, dengan yang di seafood lainnya gitu? Kenapa kok Tribuners nih harus untuk nyobain kerang ngeprak gitu? Iya harus. Soalnya kita bikinnya dari bahan-bahan yang berkualitas Mbak gitu. Terus kualitas. Iya. Terus kita juga bisa sesuaikan kepedasan sesuai dengan request dari pelanggan. Iya. Oke, levelnya ada berapa tuh? Ada level 1 sampai 3. 1 sampai 3. Iya. Oke. Terus? Ya mungkin itu sih Mbak. Kita masaknya dari hati. Dari hati pastinya ya. Dan itu yang membuat cita rasa dari kerang ngeprak ini menjadi best seller dan enak gitu. Yeah. Nah, kita kembali lagi ke paket-paketnya tadi tuh Mas. Tadi Mas belum nyebutin paket apa aja dan isiannya apa aja, boleh diulang? Oh iya. Untuk paketnya paket ngamprak berdua itu isiannya kerang hijau, udang, cumi, kepiting, sama tambahan jagung manis. Itu dibanderol dengan harga 60.000. Bebas ya, pilih saus apa saja. Sausnya bebas pilih. Oke, lalu ada paket apa lagi? Lalu ada paket ngamprak bertiga. Ngamprak bertiga. Isiannya sama, cuman porsinya kita lebih banyak. Karena harganya untuk gimana? Harganya itu di angka 80.000. 80.000. Untuk paket bertiga. Oke, sudah free nasi ya tadi? Sudah free nasi. Oke, terus ada paket? Ada paket ngamprak berempat dan berlima. Berempat dan berlima. Itu kalau ngamprak berempat harga 100.000. 100.000. Berlima 125. 125. Sama ada yang keluarga nih Mbak. Kalau paket keluarga itu ada paket super jumbo. Super jumbo itu cuma 150.000. 150.000 sudah dapat apa paket super jumbo? Paket super jumbo. Lumayan, berarti banyak ya kalau bisa dibilang ini. Iya banyak. Karena untuk keluarga ya. Untuk 7 orang lah. 7 orang bisa? Iya, untuk 7 orang pakai super jumbo. Jadi mungkin untuk Tribuners yang mau bawa apa namanya anggota keluarganya mungkin lebih dari 5 orang gitu kan ya. Karena 7 orang mungkin bisa ambil paket ya, paket jumbo ini, paket keluarga nih Tribuners ya. Harganya ada di 150.000 aja. Nah, kalau cara pembeliannya gimana sih Mas? Cara pembeliannya bisa langsung ke offline, bisa juga dipesan melalui online, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, ya tersedia. Ada dengan nama Pucuk Menteng Kerang Ngeprak. Oke. Kita juga kita juga ada delivery order by admin ya. Oke. Ini ke seluruh Bandar Lampung? Ke seluruh Bandar Lampung. Atau hanya Bandar Lampung aja? Iya Bandar Lampung saja. Luar Bandar Lampung paling Natar sih Mbak. Cuman ke Natar yang bisa. Masih bisa dijangkau ya? Iya. Ini Tribuners mungkin warga Natar ya, orang-orang Natar lagi pada nonton ya kan, bisa nih kalau mau delivery sampai wilayah Natar. Untuk ongkirnya sendiri gimana tuh Mas? Ongkirnya sendiri se-Bandar Lampung itu kita flat 10.000. Di luar Bandar Lampung 15.000. 15.000. Untuk delivery ordernya. Delivery order bisa melalui via admin WhatsApp. WhatsApp admin. Oke, itu tadi. Nah, selain itu ini bisa
kalau misalkan Tribuners nih belinya dari offline terus mau dibawa keluar gitu, itu bisa nggak sih? Bisa Mbak, kita bisa dipisah. Oh, bisa dipisah ya? Karena menghindari kalau memang mau dibawa perjalanan jauh gitu, bisa dipisah, nanti dimasak ulang gitu di rumah gitu. Jadi memang di Kerang Ngamprak ini selalu memberikan solusi untuk customer ya, gimana caranya supaya customer itu tetap enak gitu, makanannya tetap terjaga, kualitas dan rasanya juga tetap sama gitu Mas ya. Oke, keren banget nih. Nah, ada promo nggak sih kira-kira yang ditawarkan? Kalau promo ada Mbak, kalau promo kita setiap hari Jumat itu pasti ada promo Jumat berkah gitu. Untuk di bulan September ini kita adain promo setiap hari Senin sampai Rabu itu potongan 10.000 gitu. Potongan 10.000 semua. Hanya untuk paket ngampraknya. Oh, paket ngamprak. Ya. Jadi 50.000 ya kalau iya, untuk berdua. Oke, nih ini udah ini banget loh Tribuners, potongan 10.000 ya kan ya, daripada bingung nanti kan mau kemana, mending makan aja gitu di Kerang Ngamprak ini kita cobain ya. Nah, oke, mungkin Masnya ada produk yang pengen di show up atau produk knowledge-nya boleh kasih tahu Tribuners di rumah. Halo Tribuners, buat kalian pecinta seafood bisa mampir-mampir ke warung seafood kami. Tempatnya di Jalan Tengku Umar nomor 38 Surabaya, Kedaton, Bandar Lampung. Kita menyediakan seafood, ada paket-paket ngamprak buat kalian yang mau jalan sama doi ya, makan bareng sama doi atau keluarga bisa cobain. Kalau yang nggak doyan seafood, kita juga ada grill dan sabu yang masih happening di Bandar Lampung kan ya. Seafood, sabu-sabu dan grill, ya cobain aja gitu, kita sedia seafood fresh. Oke, jadi kalau mau tahu rasanya mending cobain aja gitu. Karena nggak bisa nih Tribuners kalau hanya melihat dari Instagram, melihat dari foto, video itu, karena kalau soal makanan itu harus dicoba langsung. Iya, betul. Nah, satu lagi nih Mas, mungkin ada pertanyaan Tribuners yang mungkin belum kita jawab gitu. Nah, kalau untuk shabu-shabu ini ada apa aja sih Mas ininya, isiannya? Isiannya kalau sabu-sabu kita sediakan 2 kuah, satu kuah original sama kuah pedas. Isiannya itu ada sayuran, pakcoy, sawi putih, terus jamur enoki, terus ada tambahan daging, ayam filet, sama seafood olahan gitu. Itu sudah termasuk apa namanya paketnya atau bisa terpisah gitu? Itu sudah jadi satu dalam satu paket Mbak. Sudah jadi satu ya. Untuk berapa orang? Untuk 2 orang itu di harga 40.000. 2 orang di harga 40.000. Nah, ada hanya untuk 2 orang aja atau gimana tuh paketnya? Paket 2 orang sama paket berempat. Paket berempat itu 70.000. Jadi kalau mau nambah lebih dari 4 orang? Bisa kita nambah paket, ada tambahan paket itu 25.000 per box. Itu isinya sudah campur. Jadi memang bisa nambah ya. Berarti memang kalau di Kerang Ngamprak ini semuanya bisa tambahan ya Mas ya. Kalau menambah personil terus nambah juga itu bisa Tribuners, nanti mungkin bisa hubungi kasirnya aja atau waiters yang ada di sana ya Mas ya. Bisa banget Pak. Mas Gunawan, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Tribun Lampung, udah memperkenalkan juga seafood ngamprak ini ya, dan juga pucuk meter ini kepada Tribuners di rumah yang mungkin belum ada yang tahu gitu kan. Sekarang jadi tahu, nonton bahwasanya di Bandar Lampung ini ada seafood dengan harga yang murah tapi kualitasnya ini luar biasa sekali nih Tribuners, bisa langsung cobain aja. Alamatnya ada di mana tadi Mas? Ada di Jalan Tengku Umar nomor 38 Kedaton, samping banget makam pahlawan. Oke, samping banget makam pahlawan pokoknya, atau mau cari via Google Maps bisa pucuk meter dan Kerang Ngamprak. Oke, pucuk meter dan Kerang Ngamprak gitu. Mas Gunawan, terima kasih banyak sudah mampir ke Sama-sama, studio Mbak. Tribun Lampung, dan Tribuners terima kasih juga sudah menyaksikan tayangan Bincang UMKM bersama dengan saya Kusnala Syefa dan juga narasumber saya Mas Gunawan Setiawan hari ini selaku dari owner Pucuk Meter dan juga Kerang Ngamprak. Saksikan Bincang UMKM berikutnya dengan narasumber saya berikutnya juga yang pastinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. KPK bakal tetapkan tersangka baru kasus dugaan suap PMB Universitas Lampung. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung. KPK sendiri telah memeriksa 22 orang saksi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat silaturahmi ke kantor Tribun Lampung pada Jumat 23 September 2022. Dalam kesempatan tersebut, Ali mengatakan pihak pemberi suap juga akan ditetapkan tersangka. Menurutnya, KPK memiliki data terkait peta dan aliran uang suap itu. Ditambah lagi ditemukan uang sebanyak 2 miliar rupiah di rumah Karomani. Seperti diketahui, Karomani telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru Universitas Lampung. Ia diduga menerima suap hingga 5 miliar rupiah dari orang tua mahasiswa yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Selain Karomani, ada 3 tersangka lainnya yakni Heriandi, Muhammad Basri, dan Andi Despiandi. Ali mengaku prihatin penerimaan mahasiswa baru dibisniskan dan nilai transaksinya besar. Harusnya dunia kampus menjaga integritasnya. Disinggung mengenai nasib mahasiswa yang sudah terlanjur diterima lewat proses suap tersebut, Ali mengatakan kebijakannya ada di tangan PLT Rektor. Ia juga mengatakan akan ada perbaikan sistem penerimaan mahasiswa baru. Rekomendasi dari KPK, proses penerimaannya harus online, standarnya transparan. Jumlah mahasiswa yang diterima juga harus transparan hingga ada masa sanggah setelah pengumuman hasil tes PMB. Kemendikbud Ristek Dikti akan mengubah sistem penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri ini. Dalam silaturahmi ini juga Ali Fikri mengungkapkan jika Lampung sangat rentan korupsi. Karena itulah pihaknya melakukan pendidikan anti korupsi, pencegahan, dan penindakan. Ali mengatakan banyak perkara di Lampung. Dari sisi laporan saja, sejak 6 bulan terakhir ada sekitar 56 pengaduan di wilayah Lampung. Adanya laporan itu, kata Ali, menunjukkan jika kepedulian masyarakat Lampung untuk melaporkan dan memberitahukan tentang korupsi sangat baik. Berita selanjutnya, sempat kabur saat kericuhan, Polres Lampung Utara akhirnya tangkap bandar sabu. Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Utara mengamankan AL yang masih berusia 21 tahun yang diduga sebagai bandar narkoba. Pemuda tersebut sempat kabur setelah terjadi kerusuhan di stasiun kereta api Blambangan Pagar, Lampung Utara pada Rabu 21 September 2022. Kasat Narkoba Polres Lampung Utara AKP Imade Indra membenarkan pihaknya telah menangkap kembali tersangka yang diduga sebagai bandar narkoba itu. Penangkapan pun dilakukan di rumah kerabatnya di Kecamatan Abung Semuli pada Jumat 23 September 2022. Dari tangan tersangka, anggota mengamankan barang bukti 5 paket narkoba berupa sabu seberat 0,70 gram, dompet beserta uang tunai. Sebelumnya, saat diamankan di rumahnya di Kecamatan Blambangan Pagar, polisi mendapatkan perlawanan dari pihak keluarga. Selain itu juga ada pembelaan dari warga setempat sehingga hal itu dimanfaatkan oleh AL untuk melarikan diri dari polisi. Tersangka AL dikenakan pasal 112 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara. Selain itu, Polres Lampung Utara juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka penyerangan terhadap anggota Satres Narkoba Polres Lampung Utara saat melakukan penangkapan
terduga bandar sabu sekaligus pelaku perusakan stasiun KA Blambangan Pagar Lampung Utara pada Kamis 22 September 2022 malam. Sebelumnya, polisi menangkap 6 orang pasca terjadinya perusakan stasiun KA Blambangan Pagar. Namun, setelah dilakukan gelar perkara, ternyata hanya 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima orang itu juga menjadi penyebab kaburnya bandar sabu yang sudah diamankan petugas di dekat stasiun KA Blambangan Pagar. Kasat Reskrim Lampura AKP Eko Randy Oktama membenarkan saat ini pihaknya sudah menetapkan 5 orang dari 6 yang diamankan. Untuk 5 orang yang ditetapkan tersangka adalah SR, OK, YR, FF, dan RI. Kelima orang tersebut akan dikenakan dengan pasal berlapis. Masihnya diduga supaya halang-halangi masyarakat kemudiannya. Benar. Sebenarnya bukan masyarakat ya. Kalau bisa saya bilang hanya segerombolan preman-preman sana, kemudian keluarga yang intinya. Kebanyakan keluarga dan kerabat dari tersangka. Itu yang melakukan, bukan masyarakat. Masyarakat melambangkan kooperatif. Untuk itu pelaku sendiri sudah kita amankan. Ya, kebetulan tadi siang sekitaran jam 12-an kita mendapatkan informasi juga dari masyarakat yang bersangkutan berada di Desa Campang, Kecamatan Labung Sumuldi. Tim bergerak, kami menggunakan anggota Polres Lampung Utara yang berada di dekat sana. Langsung digerebek, didapati tersangka bersembunyi. Berita selanjutnya, KPK dan Pemkot deklarasi anti korupsi di Taman UMKM Bung Karno. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggandeng pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan deklarasi anti korupsi di Taman UMKM Bung Karno, Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung pada Sabtu 24 September 2022. Deklarasi tersebut merupakan rangkaian roadshow bus KPK yang mensosialisasikan nilai anti korupsi. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengapresiasi antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Eva pun mengatakan pihaknya bersama KPK telah melakukan sosialisasi ke sejumlah sekolah mulai dari TK hingga perguruan tinggi di Bandar Lampung. Pemerintah kota juga ikut mensosialisasikan kepada lurah dan camat serta OPD di lingkungan Kota Bandar Lampung. Diketahui terdapat 9 nilai-nilai anti korupsi yang disosialisasikan oleh KPK bersama dengan Pemkot Bandar Lampung. Adapun 9 nilai anti korupsi yang disosialisasikan KPK, yang pertama kejujuran, kedua kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga terdapat sosialisasi nilai anti korupsi kepada anak usia dini. Adapun sosialisasi yang dilakukan kepada pelajar TK, yakni dengan menanamkan nilai kejujuran melalui metode dongeng. Wali Kota mengungkapkan kegiatan ini diharapkan dapat membuat anak-anak bisa berperilaku jujur. Harapannya masyarakat khususnya anak-anak memahami akan nilai kejujuran. Eva juga mengatakan Kota Bandar Lampung menjadi tempat keempat yang dikunjungi oleh bus KPK. Ia mengharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, Kota Bandar Lampung dapat jadi percontohan untuk kabupaten lain dalam hal anti korupsi. Berita selanjutnya, 313 peserta ikut lomba panah tradisional Deklangenan Pringseu 2022. 313 peserta mengikuti lomba panah tradisional Deklangenan Pringseu yang digelar pada hari ini Sabtu 24 September 2022. Event lomba panah tradisional ini dibuka oleh PJ Bupati Pringseu Adi Erlansyah di lapangan panah Imbos Pringseu. Adi mengatakan dengan diselenggarakannya acara ini diharapkan dapat mengembangkan potensi pariwisata dan olahraga panahan di Pringseu. Ia mengungkapkan meskipun sangat sederhana baik dari segi alat yang hanya terbuat dari kayu ataupun bambu dan variasi teknik memanahnya, namun lomba ini mengajarkan sportivitas, kekeluargaan, serta membutuhkan kecerdasan dan strategi tersendiri. Sekaligus belajar meningkatkan fokus dan konsentrasi, serta keunikan inilah
yang membuat panahan tradisional begitu diminati seluruh kalangan, baik tua maupun muda, khususnya di bumi Jejama Secancanan ini. Rianto selaku Ketua Pembina Kelangenan Archery Club mengatakan, lomba panah tradisional ini sudah kali ketiga digelar, yang pertama pada tahun 2018 lalu, kemudian 2019 dan saat ini 2022. Ia mengungkapkan lomba ini terdiri dari beberapa kelas, yakni pelajar, wanita, dan juga umum. Rianto merincikan dari seluruh kelas lomba terdapat 313 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. 313 peserta itu terdiri dari kategori umum sebanyak 160 peserta, pelajar 92 peserta, dan wanita 61 peserta. Adapun biaya pendaftaran kategori remaja yakni senilai Rp50.000 dan kategori lainnya senilai Rp150.000. Rianto mengungkapkan lomba panah tradisional di Kalangenan ini merebutkan total hadiah sebesar Rp30 juta. Adapun pesertanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Palembang, Sumatera Selatan, Magetan, Surabaya, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Berita selanjutnya, IMI Pringsewu gelar drag race dan drag bike championship 2022 berhadiah total Rp150 juta. Ajang bergensi drag race dan drag bike championship 2022 Pringsewu seri kedua resmi dimulai pada Sabtu 24 September 2022. Ketua Ikatan Motor atau IMI Kabupaten Pringsewu Ahmad Nizar mengatakan hari ini ajang drag diikuti mobil dan besok akan digelar untuk motor. Aceng mengungkapkan peserta drag race mobil hari ini diikuti sebanyak 243 peserta. Sementara itu, drag bike diikuti oleh 500-an peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ia mengungkapkan drag race dan drag bike championship 2022 ini akan memperebutkan Piala Bupati Pringsewu dan IMI Provinsi Lampung. Ia menjelaskan para peserta drag bike dan drag race akan bertanding 1 lawan 1, di mana pemenang akan ditentukan dari pembalap yang tercepat mencapai garis finish. Untuk garis start dimulai dari Masjid Pemda Pringsewu dan titik finishnya di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Pringsewu. Aceng mengungkapkan antusias masyarakat terhadap perlombaan ini sangatlah tinggi. Hal ini terbukti dari banyaknya peserta dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat, Batam, Palembang, Solo, Semarang, Bandung, Banten, Cilegon, Tangerang, Bekasi, Bengkulu, Majalengka, dan juga Bandar Lampung. Adapun seluruh hadiah dalam kegiatan drag bike dan drag race Pringsewu ini hingga total Rp150 juta. Sementara untuk masing-masing kelas jumlah keseluruhan hadiahnya mencapai Rp6 juta. Aceng juga mengatakan ke depan pihaknya akan menggelar acara yang sama pada Desember mendatang. Pantauan dari Tribun Lampung di lokasi pada Sabtu 24 September 2022. Terlihat sirkuit non-permanen di depan kantor Bupati Pringsewu terbuat dari susunan karung yang ditumpuk. Terlihat berbagai mobil yang siap lomba terjajar rapi di area Pemda Pringsewu. Di sisi lain, stand makanan dan minuman mewarnai event nasional ini. Dan ratusan penonton pun terlihat antusias untuk menyaksikan jalannya perlombaan. Berita selanjutnya, rayakan HUT ke-31 pemerintah Kabupaten Lampung Barat gelar lomba bakar ikan hingga lomba tradisional. Kabupaten Lampung Barat menggelar beberapa rangkaian kegiatan menarik dalam perayaan ulang tahun yang ke-31 tahun pada Sabtu 24 September 2022. Beberapa rangkaian yang digelar seperti lomba bakar ikan dan lomba-lomba tradisional yang diadakan di kawasan Pemda Lampung Barat. Kepala Dinas Perikanan Lampung Barat Kamaludin diwakili sekretarisnya Religius Helman mengatakan, lomba bakar ikan ini diadakan bertujuan untuk memasyarakatkan kegemaran orang-orang untuk memakan ikan. Religius juga menjelaskan dulu sebelum pandemi COVID-19, di setiap kecamatan tiap tahunnya selalu mengadakan lomba bakar ikan.
Selain itu juga ia menjelaskan peserta lomba bakar ikan berasal dari perwakilan OPD Pemkab Lampung Barat dan perwakilan tim dari 15 kecamatan di Lampung Barat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Burlianto Eka Putra mengatakan, pihaknya menggelar berbagai lomba tradisional yang bertujuan untuk memupuk kerjasama antar ASN. Selain itu, lomba tradisional ini juga diadakan dalam rangka mengangkat kembali tradisi permainan asli masyarakat Lampung Barat agar tetap terjaga dan lestari. Ada 3 lomba tradisional yang digelar, yakni Pakusura, Cukut Undom, dan Upi Ngisut. Pakusura merupakan lomba menggunakan bola dari tumbuhan pakis dan sarung sebagai alatnya. Sedangkan Cukut Undom adalah perlombaan yang biasa disebut dengan engrang baton. Terakhir yakni Upi Ngisut, yakni lomba yang menggunakan karung goni diduduki oleh 3 orang, lalu mereka berjalan sampai garis finish. Tak hanya itu, Bupati beserta jajaran juga berziarah ke makam korban gempa pada tahun 1994 silam. Lalu upacara peringatan HUT ke-31 Lampung Barat di kantor Bupati Lampung Barat yang dimeriahkan dengan parade polisi cilik dan TNI cilik Lampung Barat. Kemudian rangkaian acara HUT ke-31 Lampung Barat akan dilanjutkan dengan pembukaan Liwa Expo 2022 di Gor Aji Saka, kawasan Sekuting Terpadu malam nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.